Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala rasulillahin nabiyil karim alladzi istafahu rabbul alamin liyakuna uswatan linnasi ajma'in faqad amila bi ahsani amala. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa man wafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini dari sekian kesempatan hidup yang Allah anugerahkan pada kita, alhamdulillah saat ini bisa kita manfaatkan dan kita bisa syukuri dengan mengisi hari ini insya Allah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Untuk itu kita awali pertemuan kita di duha ini dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi titik perubahan dalam kehidupan kita dan semoga hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kami diberikan judul atau tema untuk dibahas, hati-hati usia 40 tahun. Masya Allah. Sebetulnya saya agak bingung membahas judul ini, karena saya sampai hari ini masih 33 tahun. Diminta membahas usia 40 tahun. Masya Allah. Tapi tidak mengapalah, kita sampaikan informasi Al-Quran, mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita semua. Dan kita bahas dari mulai sebelum 40 tahun, pas 40 tahun, dan lebih dari 40 tahun. Supaya lebih adil bahasan kita. Karena di sini saya perhatikan, ada yang di bawah 40 tahun termasuk saya, ada yang pas 40 tahun, dan banyak yang sudah lebih daripada 40 tahun. Baik, bismillah. Ibu dan bapak sekalian, sebelum kita bahas materi kita harus sepakat dulu pada pernyataan bahwa setiap yang membuat, mencipta sesuatu, maka hukumnya mengatakan ia lebih mengerti, lebih paham tentang apa yang diciptakannya. Yang menciptakan pesawat, membuat pesawat, lebih tahu tentang desain pesawat dibandingkan dengan orang yang hanya sekedar menaikinya. Yang membuat motor, lebih tahu tentang keadaan motor dari bahan sampai akhirnya dibandingkan dengan orang yang sekedar menungganginya. Maka kalau hukum ini kita terapkan dalam kehidupan kita, kita ambil aspek logika yang sama, maka yang mencipta manusia itu lebih tahu tentang keadaan manusia dibandingkan dengan orang yang hanya sekedar mengamati atau menjalani kehidupannya. Sepakat sampai sini? Baik. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bertanya tentang keadaan motor, tanyanya pada siapa? Pembuat motor. Kalau Anda ingin bertanya tentang tipikal pesawat, tanya pada siapa? Tanya pada Pak Habibie. Baik. Tapi kalau Anda ingin bertanya tentang manusia, maka Anda akan tanyakan pada siapa? Anda harus kembali berpikir logis, jangan tanyakan pada pembuat pesawat, jangan tuturkan kepada pembuat motor, tapi tanyakan kepada yang menciptakan dia. Dan semua akan sepakat bahwa tidak ada yang menciptakan manusia kecuali yang lebih daripada manusia. Tidak ada yang menciptakan makhluk kecuali apa yang disebut dengan khaliq. Jadi makhluk itu yang tercipta, khalik itu yang mencipta. Penciptaannya disebut dengan khalaq. Di khalaqa proses penciptaannya, makhluk itu wujud yang terciptanya,
Khalik itu yang menciptakannya. Dan tidak ditemukan dalam paparan kitab suci yang menyebut dirinya Khalik kecuali Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Mari kita lihat gambarannya. Wa idz qala rabbuka lil malaika. Ketika Rabbmu Muhammad berfirman pada malaikat, inni khaliq. Saya, kata Allah, khaliq. Allah langsung menyebut dirinya dengan khaliq. Jadi kalau ada bahasa sang khaliq, itu artinya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Inni khaliqun basyara. Inni khaliqun basyara. Sayalah yang akan mencipta basyar, manusia. Saya pernah sampaikan bahkan di tempat ini, manusia di dalam Quran disebut dengan 5 nama. Nama pertama disebut dengan basyar, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nama kedua disebut dengan ins, bersanding dengan jin. Jadi ketika jin disebut, insnya muncul. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi ketika jin muncul, ins muncul. Pasangan ini disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Tiga kadang disebut dengan insan. Insan. Bahkan ada surahnya, surah ke-76. Al-insan. Hal ata alal insan. Ar-Rahman. Allama al-Quran. Khalaqal insan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Di 63 ayat berbeda. Di 43 surah yang tidak sama. Insan. Keempat disebut dengan Bani Adam. Bani Adam. Quran surah 7 ayat 31 misalnya. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan yang kelima disebut dengan An-Nas. 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 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Surah paling favorit, surah An-Nas. Qul a'udhu birabbin nas. Masya Allah. 5 kali, 5 nama maksudnya. Disebutkan dengan 5 nama, istilah berbeda, dengan diksi yang tidak sama, dengan penekanan yang berbeda. Jadi kalau Anda nanti membaca Al-Quran, terjemahan bisa sama. Tapi maknanya itu berbeda penekanannya. Anda disebut Bashar, beda dengan penamaan ins. Anda disebut ins, lain dengan insan. Anda disebut insan, tidak serupa dengan Bani Adam. Anda disebut Bani Adam, tidak sama dengan An-Nas. Nah sekarang ketika Allah mengatakan saya akan mencipta manusia, Allah langsung menyebut dirinya dengan Khaliq. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Saya Khaliq, saya yang mencipta manusia. Jadi keterangan pertama, kalau kita bertanya siapa yang mencipta manusia, jawaban kita siapa? Allah. Siapa Khaliq? Allah. Dan semua manusia ketika ditanya, karena Allah menyebut saya mencipta manusia, maka fitrah manusia akan cenderung ketika ditanya siapa yang menciptakanmu, dia akan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belum kenal Allah, dia akan memanggil dengan kalimat yang berbeda karena belum mengenalnya. Minimal dia sebut Tuhan. Minimal dia sebut Tuhan. Karena itulah nanti ketika Allah menyebutkan Tuhan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ilaha illallah. Ya, Quran surah ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, Anda mesti tahu. Annahu, bahwa sesungguhnya ditetapkan la ilaha. Tidak ada Tuhan yang layak disembah, yang diakui, yang punya nama khusus kecuali illallah, Allah. Karena itu nanti dalam ilmu tauhid, turunan dalam cabang bahasanya, fiqh lughatit tauhid. Fikih bahasa khusus membahas tentang tauhid. Ini satu resep saya berikan hari ini. Saya berikan satu rahasia penting dalam ilmu tauhid di bidang bahasanya. Saya bagi untuk kita saja hari ini. Ini rahasia sebetulnya. Baik. Jika Anda ditanya, apa buktinya Allah satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain yang dibenarkan sebagai Tuhan? Perhatikan. Satu yang luar biasa yang membuktikan Allah sebagai Tuhan dan tidak kita bisa akui yang lain sebagai Tuhan, salah satunya nampak pada penamaannya. Allah memiliki nama khusus yang dengan nama ini akan menunjuk langsung kepada Allah zat yang mencipta dan layak disembah yang tidak serupa dengan nama-nama lainnya. Apa di antara cirinya? Perhatikan baik-baik. Dan inilah jawaban dari Al-Quran ketika Nabi ditanya oleh masyarakat Quraisy pada saat itu. Mereka berkata, ya Muhammad, siapa nama Tuhanmu yang benar? Kamu kok mengatakan Rob, Rob, Rob.
Jadi ketika menerangkan Tuhan, Nabi mengatakan, Qul a'udzu birabbil falaq, Rabb. Qul a'udzu birabbin nas, Rabb. Kata mereka, kalau cuma Rabb, kami juga punya Rabb. Ini Lata, ini Azza, ini Manat, ini pun Rabb yang merawat kami, yang memberikan petunjuk pada kami. Rabb kamu siapa? Maka diberikanlah nama khusus yang dengan nama ini tidak akan dimiliki oleh nama-nama yang lainnya. Qul, turun Quran surah ke-112. Qul, katakan Muhammad, huwa, yang dimaksud dengan Rabb yang mereka tanya itu Allah. 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 Tidak sekedar Allah, tapi diberikan sifat keutamaannya. Ahad. Qul huwallahu ahad. Masya Allah. Sekarang hari apa? Bukan. Jangan mengarang. Awas, kita sudah punya perjanjian di awal pertemuan kita. Kalau antum menyalahi ini, saya nggak akan datang lagi ke sini. Nah, sekarang hari apa? Bukan, Bu. Bukan, jangan mengarang. Kalau tidak tahu, katakan apa? Sekarang hari apa? Oh, tidak ada, wallahu a'lam. Nggak ada hari wallahu a'lam. Masya Allah. Silahkan tanya. Al-yawm al-an, what day is it today? Wallahu a'lam. Masya Allah, nggak ada. Bingung orang. Baik. Nggak hafal hari. Masya Allah. Besok hari apa? Senin tuh itu hafal. Baik, jadi sekarang hari apa? Bukan minggu. Nggak ada minggu. Nggak ada minggu. Minggu itu nanti dibawa. Nanti saya kisahkan tentang minggu kalau nanti ada waktunya cukup. Buka di kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Beliau punya 19 kitab, buka kitab keduanya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Halaman ke-14 paling kanan sebelah atas, paragraf pertama baris 5 sampai 7. Nanti di baris kelima pojok sebelah kiri sampai 7 kita nanti akan temukan kapan berubah jadi minggu salah satunya. Tayyib. Sekarang bukan hari Ahad, bukan minggu, sekarang Al-Ahad. Ada alif lamnya. Cuman diserap ke dalam bahasa Indonesia, alnya hilang jadi ahad. Gak pakai o. Oh tidak. Ahad. Sama Senin dari kata al-isnin. Alnya hilang jadi isnin. Diserap ke bahasa Indonesia jadi Senin. Sebetulnya banyak serapan ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Ya, Selasa dari thalatha, thulatha. Rabu dari arbi'a. Kamis dari khamis. Jadi diserap dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Banyak serapannya. Dan berita baiknya, itu sekitar 60 kosakata dalam 60% bahasa Indonesia itu salah satunya banyak dari bahasa Arab. 60% kosakata bahasa kita itu banyak serapan dalam bahasa Arab. Jadi kalau orang Indonesia belajar bahasa Arab itu akan lebih cepat bisa dibandingkan dengan bangsa lainnya. Betul Bu. Saya baru datang beberapa pekan dari Arab kemarin, itu saya lihat anak-anak kecil begini di Arab udah bisa bahasa Arab. Saking gampangnya. Pertanyaan, lihat sini. Ada ahad, ada al-ahad itu berbeda. Saya jawab ahad saja supaya kita lebih cepat sampai ke materi. Perhatikan gini, ahad. Qul huwa, katakan Muhammad huwa, dia yang ditanya tentang sifat Rabb itu, dia yang ditanya tentang ketuhanan itu, dia yang diinginkan namanya diketahui Tuhan itu, huwa, dialah Allah, hu ahad. Namanya Allah, sifat Allahnya ahad. Apa artinya ahad? Tahan sebentar ya. Ada ahad, ada wahid, itu beda. Kalau wahid itu satu, tapi masih mungkin ada dua. Wahid, itsnin, talata, arba'a, khamsah, dan seterusnya. Kalau sudah wahid, pasti ada dua, ada tiga, dan seterusnya. Jelas? Tapi kalau sudah ahad, ahad itu artinya satu-satunya yang tidak akan pernah ada dua. Kurang tidak, lebih mustahil. Di satu tidak akan pernah ada duanya, tidak akan kurang dari itu. Paham? Baik, makanya ketika menyebutkan kalimat wahid dilekatkan kepada Allah, akan harus disambungkan dengan kata ilah sebelumnya. Tidak boleh berdiri sendiri. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 163 misal, paling kiri sebelah bawah. Wa ilahukum ilahu wahid. Ketika ada kata wahid, ada ilah sebelumnya. Tapi kalau kata ahad, dia nggak ada masalah. Ahad cuma satu, nggak ada yang lain. Jadi tidak ada setelahnya, tidak ada kurang daripada itu. Perhatikan, sifat namanya saja ahad. Menunjuk pada zat yang satu, kalaupun dihilangkan setiap hurufnya, akan tetap menunjuk pada zat yang satu serupa. Yuk kita lihat baik-baik. Saya bandingkan ya.
Allah. Saya turunkan ke sini. Lihat baik-baik. Hilangkan satu huruf di sini. Tutup oleh kita. Saya rubah kalimatnya begini. Pakai tasdid. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Begitu dihilangkan satu, tetap menunjuk pada yang sama. Ahad. Saya hilangkan satu lagi, hilang tasdidnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu mulkus samawati wal ard. Masih menunjuk pada zat yang sama. Saya hilangkan lamnya satu, begini, jadi ha. Hu itu singkatan dari kata huwa. Singkatan dari huwa. Sebab kalau Anda berhenti pada kalimat huwa, berhenti di sini, maka wa-nya nggak dibaca. Jadi hu. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255. Paling kiri pertengahan. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Anda berhenti pada kata huwa. Allahu la ilaha illa Wakaf di sini. Singkatan dari kata huwa. Huwa. Masih menunjuk kepada ahad. Kalau Anda bertanya, siapa huwa ini? Dari mana taunya ke Allah? Balikan ke surah Al-Ikhlas. Kul huwa Allah. Katakan huwa, yang dimaksud dengan huwa ini Allah. Kembali ke sini. Saya hilangkan langsung hu-nya, habis semua. Hilang. Sesuatu yang hilang, tidak terlihat, tidak nampak disebut dengan ghaib. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Masih kembali kepada Allah. Anda tidak percaya? Tuliskan nama Tuhan yang lain, hilangkan setiap hurufnya. Apakah masih menunjuk pada nama yang sama? Mustahil. Tidak percaya silahkan cek. Siapa yang dipertuhankan misalnya? Misal, kita ambil misalnya, jangan ada yang sekarang ya, supaya nanti keluar dari sini saya tetap aman. Ya, misal. Samiri misal kan, pernah mengaku Tuhan. Ada juga. Ganti, Fir'aun, ayo. Ya. Fir'aun pernah mengaku Tuhan. Ya. Masih ingat ayatnya? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling hebat. Bahkan saking pengen mengaku hebatnya, dia bilang sama sekretarisnya, Haman namanya. Haman, tolong bangunkan untukku sarha. Satu menara yang tinggi. Saya akan ropong Tuhannya Musa. Masya Allah. Dia pikir sesama Tuhan bisa saling komunikasi. Dia lupa bahwa sifatnya berbeda dengan Tuhan yang hak. Tayyib, Fir'aun mengaku Tuhan. Fir'aun. Masya Allah. Antum gak usah coba-coba mengaku Tuhan. Kalau sekarang ada yang mengaku Tuhan, katakan Anda terlambat. Karena sudah ada Fir'aun sebelumnya. Kalau ada yang mengaku Nabi, sampaikan sekarang. Anda kurang hebat, kalah sama Fir'aun. Jadi sudah gak usah banyak menyaingi Fir'aun, karena Anda gak akan menang. Lihat Fir'aun mengaku Tuhan, kita hilangkan salah satunya. Lihat baik-baik, F-nya kita hilangkan. Jadi apa namanya? Fir'aun. Masya Allah. Menunjuk pada nama yang sama? Tidak. Saya hilangkan satunya. Baca. Raun. Saya hilangkan lagi nama yang satunya. Aun. Saya hilangkan a-nya. Jadi apa? Un. Saya hilangkan un-nya. Jadi apa? En. Saya hilangkan n-nya. Jadi apa? Jadi mumi. Habis. Makanya diabadikan oleh Allah. Jasadnya sampai sekarang ingin menunjukkan bahwa ini yang mengaku Tuhan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hilang setiap hurufnya. Tidak ada nilai ketuhanannya. Silahkan Anda keluarkan sekarang yang dianggap Tuhan, yang dipertuhankan, berikan rumus ini. Anda tidak akan pernah temukan Khalik yang sesungguhnya, zat yang sesungguhnya kecuali ini. Dari namanya saja sudah menunjuk pada Tuhan yang hak. Dan dia mengatakan, inni Khalik. Kalau ada yang mengaku Tuhan, maka sayalah Tuhan yang benar. Khalikun basyara. Saya yang menciptakan manusia. Jadi kalau ditanya siapa yang mencipta manusia? Allah. Jelas sampai sini? Kalau sudah jelas, mari kita turunkan sampai menemukan 40 tahun. Karena Allah yang mencipta manusia, maka ketika Anda ingin mencari keterangan tentang manusia, dari sejak tahapan, etapa kehidupannya dari awal sampai berakhir, maka Anda tidak akan pernah menemukan keterangan yang detil, kecuali keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda ingin menemukan keterangan dari Allah, maka Anda mesti melacak firman-Nya. Jika Anda ingin mencari firman-Nya, maka tidak pernah akan Anda temukan kecuali yang terkumpul pada Al-Quran. Yang disampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah tegaskan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-185. Paling kiri pertengahan.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkanlah Al-Quran. Apa isi Al-Quran? Isinya semua firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allah berfirman kepada nabi-nabi sebelumnya untuk menyampaikan wahyu pada kalangan umatnya. Dari mana taunya Ustaz kalau Al-Quran firman Allah supaya bisa melacak keterangan tentang manusia? Buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Paling kiri sebelah atas. Inna auhayna ilaik. Inna auhayna ilaik. Sungguh kami telah berikan wahyu kepadamu. Kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Seperti kami telah berikan wahyu pada Nuh, rasul pertama, dan nabi-nabi setelahnya. Jadi Allah berikan wahyu sejak dulu banyak rasul Allah turunkan. Rasul, 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 rasul. Ada yang nabi tapi bukan rasul. Misal, Nabi Adam rasul atau nabi? Ayo, nabi atau rasul? Yang nabi angkat tangan. Yang nabi. Banyak nabi di sini, Masya Allah. Nabi ini. Agak repot saya hari ini, Masya Allah. Sudah setengah jam saya terangkan, ada nabi di sini, luar biasa. Saya permisi Pak ya. Ada nabi. Luar biasa. Yang rasul? Oh, ada satu di belakang. Nabi Adam itu alaihi salam nabi bukan rasul. Nabi bukan rasul. Nabi seorang yang mendapat bimbingan dari Allah untuk pribadi dan yang terdekatnya. Tidak diberikan kepada umat. Rasul seorang yang mendapat bimbingan petunjuk dari Allah untuk ditebarkan, diajarkan pada umatnya. Kenapa Nabi Adam bukan Rasul? Karena saat Adam turun, gak ada umat. Yang ada cuma Adam dan istrinya. Baik ya? Setelah itu baru di masa Nuh alaihissalam, diutus oleh Allah Nabi Nuh menjadi Rasul. Karena sudah ada kalangan umat yang mulai menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Rasul pertama bernama Nuh alaihissalam. Saat Nabi Nuh menjadi Rasul, diturunkan wahyu dari Allah kepada beliau untuk membimbing umat. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin. Dari Nabi Muhammad SAW sampai ke zaman Nabi Nuh alaihissalam ada kisaran 37 generasi. 36 sampai 37. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. 37 generasi. Bin Mihlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam alaihissalam. Nabi Nuh menerima wahyu, nabi-nabi setelahnya menerima wahyu, nabi terakhir Muhammad SAW menerima wahyu. Wahyunya disebut dengan Al-Quran kumpulannya. Turun di bulan Ramadan, turun ayat ke-185 surah kedua. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi kalau Anda sampai sekarang ingin mencari di mana keterangan firman Allah, di mana saya ingin mencari tentang hakikat diri saya sebagai manusia, temukan dalam Al-Quran wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul yang terakhir. Jelas sampai sini? Kalau sudah paham sampai sini, sekarang baru kita turunkan turunan materinya. Saya mohon izin untuk memperlambat uraiannya sehingga mudah kemudian kita cerna dan kita pahami. Sepakat sampai sini? Baik. Jadi ini baru muqaddimah, sekarang baru mulai materinya. Bismillah. Saya hapus dulu ya. Baik. 1. Iya Bu ya, saya tidak sampaikan lagi, datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Masya Allah. Luar biasa. Iya ya. Bismillah. Fokus. Kita turunkan keterangan tentang manusia dulu. Sampai menemukan 40 tahun. Setelah itu baru kita turunkan turunan amalnya. Apa yang wajib hati-hati. Apa yang harus kita kerjakan. Apa yang kita akan bawa pulang. Baik, bismillah. Mohon izin saya tulis agak cepat. Nanti saya terangkan dengan sedikit lebih lambat. Sepakat? Alhamdulillah. Ibu kelihatan? Belum saya tulis, bagaimana bisa kelihatan? Ibu kenapa hari ini? Sudah ngaku Nabi, udah kelihatan luar biasa. 1, Quran,
surah ke-15 ayat ke-28 dicipta sebagai manusia. Kemudian diperkenalkan sebagai khalifah, Quran surah kedua ayat 30. Diberi nama dengan Adam, Quran surah kedua ayat 31. Diminta malaikat hormat, Quran surah kedua ayat 34. Dimasukkan ke surga sementara, Quran surah kedua ayat 35. Diturunkan ke bumi, Quran surah kedua ayat 36. Diberi keterangan bahwa bumi itu sementara. Diberikan petunjuk, Quran surah kedua ayat 38, paling kanan sebelah atas. Baik, setelah turun, kemudian keturunannya pun dihadirkan, Quran surah ke-4 ayat pertama. Keturunannya menyebar, daerah-daerah yang berbeda, Quran surah ke-49 ayat 13. Ini fitrah dalam kehidupan yang berpasangan, Quran surah ke-51 ayat 49. Kemudian ini saling mengenal, 10. Terjadilah kemudian saling pengenalan, mau masuk ke lamaran, Quran surah ke-4 ayat ke-4. Terjadi pernikahan yang legal, Quran surah ke-30 ayat ke-21. Kemudian sampai terjadi langsung saja ke fase rumah tangga, masuk fase kehamilan, Quran surah ke-7 ayat 189. Bagaimana suasana di dalam kandungan, 13. Quran surah ke-22 ayat ke-5. Dijelaskan lagi di Quran surah ke-23 ayat 12 sampai dengan ayat ke-16-nya. Kemudian sampai kelahirannya diberikan ASI, Quran surah kedua ayat 233. Sampai dia tumbuh, masuk ke fase pendidikan dini, Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Kemudian dia masuk ke fase remajanya, pendidikannya di Quran surah ke-12 Yusuf, kita ambil surah ayat ke-4 sampai dengan ayat 29 saja. Kemudian dari sini terus berkembang sampai masuk ke fase usia 40 tahun. Langsung saja. 17. 40 tahun kita ambil di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Dari sini ada 5 amalan yang harus disampaikan. Pertama, banyak berdoa. Doanya nanti terkait juga dengan orang tua, kita turunkan doanya, Quran surah ke-17 ayat 23 bisa sampai ayat 27-nya. Kalau agak malas berdoa, bayangkan tentang ini, Quran surah ke-31 ayat ke-14 paling kiri sebelah atas. Kemudian setelah itu aslih lidzurriyyati, yang kedua untuk keturunan. Visinya adalah mengajak semua keturunan ke surga, Quran surah ke-52 ayat 21, disambut di surga oleh para malaikat, Quran surah ke-13 ayat 23 sampai dengan 24. Bagaimana menyiapkan ini ke surga, dipilih dulu surga mana yang akan menjadi targetnya. Ada surga pertama di Quran surah ke-4. Di ayat kita ambil misalnya ayat 69 dulu, 63 dulu. Kemudian setelah itu yang kedua di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23 amalannya. Kemudian setelah itu diambil di Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134. Atau ambil yang level biasa di Quran surah ke-2 ayat 25. Nanti amalannya kita turunkan. Setelah itu kita hapus dulu. Baik. Selanjutnya kita turunkan. Setelah ini tubtu ilaik, kemudian tubtu taubat. Saya turunkan lagi. Amalan taubat kita turunkan Quran surah ke-66 ayat ke-8, taubatnya harus taubat nasuha. Cara taubatnya ada di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17 sampai 18. Sampai taubat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surah ke-2 ayat ke-222, akhir ayatnya. Kalau Anda benar-benar taubat, maka akan dicintai Allah, cinta bisa menggugurkan dosa. Quran surah ke-3 ayat ke-31. Kesalahan juga bisa dihapuskan, kita turunkan lagi. Kemudian minal muslimin, menjadi muslim yang patuh, lebih taat pada Allah. Patuh dan taat terturunkan dulu, komitmennya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Turunannya kemudian kita dapatkan cita-citanya di Quran surah 19 Salam ayat ke-15. Amalannya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Paling kiri agak sedikit ke bawah. Tafsir ini kita temukan nanti di hadis riwayat Muslim. Juz pertama nomor hadis yang ke-8. Riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di sini ada 5 amalan kalau ingin mempertahankan ini sampai wafat. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, yang pertama dapatkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga, turunannya nanti di ayat Quran surah ke-17 ayat ke-78. Kemudian terturunkan lagi yang
ini syahadat dulu, maaf. Quran surah ke-47 ayat 19. Kemudian Quran surah ke-17 langsung saja ayat 78. Kemudian Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-43. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 183. Yang kelima Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 196 sampai 203. Pas. Ini materi kita. Jelas insya Allah? Kalau sudah jelas, saya pamit ya. Alhamdulillah. Baik. Sudah? Ada satu lagi yang belum saya turunkan, saya masukkan di doa nanti ya. Jadi ini kelihatannya 4 tapi isinya 5 sebetulnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi kita. Bapak Ibu sekalian, di antara keistimewaan Al-Quran yang sekaligus menegaskan bahwa Al-Quran firman Allah, bukan rekayasa manusia, juga kitab yang sesungguhnya, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, di antara kebenarannya menunjukkan kepada kita isyaratnya lewat penciptaan manusia. Tidak ada satupun kitab sampai hari ini yang menerangkan kepada kita, bahkan yang dianggap suci, menerangkan tentang manusia secara detil dari sejak penciptaan sampai kembalinya kepada Allah, kecuali hanya Al-Quran saja. Saya alhamdulillah punya koleksi kitab-kitab lain di rumah. Saya punya koleksi dari Taurat, bahkan dari versi bahasa Arabnya. Kemudian ada Bible dengan beberapa varian perbedaan-perbedaan dan cetakan-cetakan berbedanya. Kemudian ada juga yang lainnya, tapi mohon maaf, saya tidak temukan keterangan sedetil Al-Quran yang membahas tentang manusia dari sejak awal diciptakan sampai kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini nanti kita akan temukan kebenaran Allah yang meyakinkan pada kita memang tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi mukaddimahnya sudah kita tetapkan, mukaddimah sudah kita bahas. Yang hanya tahu tentang manusia itu hanya Tuhan. Tuhannya Allah. Ya, jadi bagaimana cara mengukurnya? Kalau kita ingin mengukur Tuhan yang benar, adalah Tuhan yang tahu tentang detil manusia. Tidak ditemukan di kitab manapun atau yang dianggap Tuhan kecuali dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa hanya Quran yang menunjukkan pada kita tentang firman yang benar dan firmannya berasal dari Allah. Ini artinya hanya Allah Tuhan yang hak, layak untuk kita sembah dan kita tetapkan sebagai Tuhan. Jelas di sini? Baik. Yuk kita kembalikan. 1. Awal penciptaannya, ini saya akan terangkan dengan cepat karena ini sudah pernah saya bahas. Nanti saya akan langsung ke fase-fase selanjutnya. 1. Awal penciptaan disebutkan di Quran surah 15 ayat ke-28. Allah mengatakan, Inni khaliqun basyara. Saya akan menciptakan makhluk baru manusia. Disebut dengan basyar untuk membedakan keadaannya dari malaikat, hewan, dan jin. Malaikat sifatnya sempurna dalam arti tidak pernah berbuat salah. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak punya peluang bermaksiat kepada Allah. Jadi maaf Bu ya, Bapak ya. Kalau kita ingin bertanya makhluk mana yang tidak pernah berbuat salah, namanya malaikat. Jelas? Baik, jadi kalau Bapak Ibu tidak pernah berbuat salah dalam hidup, Bapak Ibu namanya malaikat. Nah, sepanjang Anda yakin Anda bukan malaikat, berarti Anda punya peluang berbuat salah. Paham? Baik. 2, di makhluk pertama, malaikat diciptakan dengan takwa saja. Takwa itu semua sifat-sifat baik. Dia tidak punya peluang menyimpang. Lawan dari takwa itu nafsu namanya. Ada makhluk yang kedua diciptakan dengan nafsu saja. Dia tidak mengenal baik. Tidak mengenal norma kemuliaan, namanya hewan. Hewan. Karena itu kalau ada hewan berbuat salah, ibu jangan marahi. Betul Pak, kalau ada hewan berbuat salah, Anda jangan iseng mencela, gak ada kerjaan. Seperti halnya memuji malaikat, itu buang-buang energi. Hebatnya malaikat Jibril emang. Karena Jibril itu tidak punya peluang berbuat salah. Makanya Anda tidak pernah dengar misal malaikat Jibril korupsi ayat. Tidak ada. Sama hewan kalau berbuat salah jangan dicela. Karena bakatnya cuma punya nafsu. Lihat tuh, Delman keliling Pondok Indah. Gak pakai celana, gak malu dia. Silakan cek.
Maaf, kucing buang kotoran di mana saja. Nggak usah dicela. Memang dia tidak punya adab dalam kaitan dengan takwa. Jelas Bu ya? Ibu pelihara kucing. Sudah ngepel lantai, sudah bersih. Tiba-tiba di situ buang kotoran. Ibu marah. Dasar kucing ya. Emang kucing. Memang kucing, dia tidak punya takwa, tidak punya rem di situ. Baik. Fokus. Takwa, nafsu. Nah, di tengah-tengah ini ada makhluk ibu bapak sekalian yang dia punya takwa, punya nafsu. Kalau digabungkan dua sifat ini, maka namanya akan berubah. Dari malaikat, dari hewan menjadi bashar namanya. Basharun. Singkatnya bashar itu makhluk tampak yang terlihat yang menggabungkan dua sifat antara takwa dengan nafsu. Ini. Di manusia ketika diciptakan oleh Allah, diperkenalkan dengan nama bashar, menunjukkan kesan bahwa dalam dirinya ada potensi takwa, cenderung pada kebaikan. Saat yang sama dia bisa berbuat salah dengan nafsunya. Paham? Jadi jangan kaget kalau saat bersamaan, misal Anda ada dorongan yang baik, dorongan yang buruk. Selalu begitu. Ada potensi jujur, ada lawannya dusta. Ada kemudian potensi tawadhu, rendah hati, ada lawannya sombong. Ada potensi sabar, ada juga potensi marah, komplit dalam diri kita. Karena itu jangan pernah heran kalau Anda dengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah ada getaran dalam hati? Cepat siap-siap, sudah adzan. Pernah begitu? Itu takwa namanya. Setelah adzan selesai, la ilaha illallah, tiba-tiba ada suara, tenang, baru adzan, belum qomat. Pernah ada bisikan itu? Itu nafsu namanya dorongannya. Manusia disebut dengan bashar karena menggabungkan dua sifat ini. Baik, perhatikan baik-baik. Apa bedanya kemudian dengan jin? Dengan setan, dengan iblis? Perbedaannya pada kontrol nafsunya. Iblis itu nafsunya lebih dominan dibandingkan dengan takwanya. Karena iblis pernah bertakwa. Cuman sayang karena nafsunya sangat dominan, tertutup semua takwanya, dilebur oleh nafsunya. Datanglah murka Allah sampai dengan kiamat dan abadi dalam neraka jahanamnya. Dari mana membuktikan itu Ustaz? Quran surah ke-18 ayat ke-50, paling kanan pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Saat kami firmankan kepada malaikat dan jin yang ada di sekitarannya, sujud hormat pada Adam. Semua hormat karena taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis ini? Lihat baik-baik. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis ini awalnya termasuk kalangan jin. Jadi asal dari iblis, asalnya jin. Kana minal jinni. Jin yang apa? Fafasaqa an amri rabbi. Jin yang tiba-tiba fasik keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari fasik itu taat. Lawan fasik itu taat, Pak. Lawan fasik itu taat. Jadi sebelum dia fasik, dia itu taat. Jin ini taat kepada Allah. Cuman sayang ketika Adam diciptakan, diberikan kelebihan, dia nggak mau nerima kelebihan itu. Ketika diminta hormat kepada Adam atas perintah Allah, dia katakan, lihat baik-baik, Quran surah kedua ayat 34. Aba wastakbar. Dia enggan, istakbar, dia sombong. Apa yang dia katakan? Quran surah 7 ayat 11 sampai 13. Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dia. Tidak level. Yang diciptakan lebih tinggi dari api, sujud hormat kepada yang diciptakan lebih rendah dari tanah. Ketika dia tidak mau sujud karena kesombongannya, sombong itu baik atau buruk? Buruk. Tawadhu, rendah hati, baik atau buruk? Baik. Sekarang perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Kalau ada yang baik, menutup yang jelek. Maka dalam bahasa Arab, akar katanya berakal dari kata labisa. Lam, ba, sin. Menutup yang baik, menutup yang buruk. Ada yang baik, menutup yang buruk. Karena itu pakaian dalam bahasa Arab disebut dengan libas namanya. Libasun. Libasun. Kenapa disebut dengan libas? Karena pakaian ini menutup bagian tubuh kita yang dianggap buruk tampil keluar. Makanya disebut aurat. Aurat itu terbuka. Sesuatu yang terbuka ditutup, kita nggak mau terbuka. Sesuatu yang baik menutup yang buruk disebut dengan libas. Kalau kita balik hurufnya, ba-nya didahulukan. Ba, lam, sin. Jadi balasa. Itu artinya salah satu maknanya, maaf, yang buruk menutup yang baik.
Kalau ada yang baik-baik ditutup oleh yang buruk, maka didahulukan baknya dari labisa jadi balasa. Kalau melekat pada pemiliknya, maka berubah kalimatnya dari balasa jadi iblis. Kenapa iblis disebut dengan iblis? Karena pada saat itu dia tertutup oleh sifat-sifat buruknya, sombong. Begitu ditutup oleh sifat sombong, hilang semua sifat takwanya. Hilang. Maaf, diminta sujud, tidak mau. Diminta hormat, tidak mau. Dan hebatnya, ketika salah, Allah berikan peluang untuk tobat pun, dia tidak mau tobat juga. Dia tidak mau tobat. Perhatikan bedanya dengan Adam. Adam punya takwa, Adam punya nafsu. Adam berbuat salah. Ketika salah melanggar larangan Allah untuk makan buah khuldi itu, diberikan kesempatan tobat. Quran surah kedua ayat 37, paling kiri sebelah bawah. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Adam masih mau tobat. Bedanya dengan iblis, maaf, diberi kesempatan tobat, dia malah mengajukan proposal kepada Allah. Ya Allah, saya ingin buktikan memang saya lebih hebat dibandingkan Adam. Berikan saya kesempatan untuk menggoda Adam yang dikatakan lebih hebat daripada saya itu. Dengan menggoda ini, saya akan buktikan kepadamu, saya memang lebih unggul dibandingkan dengan Adam. Perhatikan, ketika nafsu menguasai dirinya, tertutup keadaan dirinya, takwanya hilang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang muncul semua keburukannya. Maka diancamlah oleh Allah dengan neraka jahanam sampai akhir kehidupannya. Di pertama, kenapa kita disebut dengan bashar? Ibu bapak mesti tahu baik-baik bahwa dalam diri kita akan ada dua peluang. Satu, peluang jadi orang baik. Yang kedua, peluang nafsu yang bisa menyamakan kita dengan hewan. Kedua, kita beda dengan malaikat, tidak sama dengan hewan. Plus tidak serupa dengan iblis. Jadi kalau ada di antara kita, maaf, orang yang misalnya tidak pernah mau berbuat baik dalam kehidupan, maka dia sedang dikuasai oleh iblis. Karena hakikatnya dia bukan iblis, tapi masuk nilai-nilai iblis dalam kehidupannya. Paham? Sudah, ini satu saya bahas. Agak cepat, ditugaskan oleh Allah makhluk ini bukan di langit. Malaikat tugas di langit, jin ada sebagian yang di langit kemudian turun ke bumi. Lihat baik-baik, makhluk terakhir manusia ini diturunkan oleh Allah untuk bertugas di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hei malaikat, hei jin, saya ciptakan makhluk baru ini dengan satu tugas. Tugasnya bukan di langit tapi fil ardi. Di bumi sebagai apa? Khalifah. Selesai. Satu, diciptakan manusia. Kedua, tugas kehidupannya ada di bumi. Jadi kalau ada seseorang bernama manusia, pasti hidupnya di mana? Di bumi. Baik, sekarang Bapak Ibu di mana? Bukan, di Pondok Indah. Masjid Raya Pondok Indah. Pondok Indah bagian dari bumi? Bagian dari bumi. Berarti kita manusia normal. Tiga, agak cepat. Nama pertamanya disebut dengan Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Detil. Awal penciptaan dibedakan sifatnya dari makhluk lain, tugasnya diberikan. Yang ketiga, nama manusia pertamanya disebutkan Adam. Dah? Punya keunggulan, dihormati oleh malaikat. Quran surah kedua ayat 34. Agak cepat. Setelah itu diperkenalkan tempat kehidupan aslinya, surga. Quran surah kedua ayat 35. Sekarang akan saya lambatkan karena ini inti bahasan kita. Perhatikan baik-baik. Saat Allah menyebutkan surga di ayat ini sekaligus menginformasikan pada kita bahwa tempat utama kita itu adalah di tempat ini, surga. Perhatikan kalimatnya, wa qulna, dan kami tegaskan kepada Adam. Kami firmankan kepada Adam, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, saya firmankan padamu dan pasanganmu, istrimu, uskun anta. Uskun anta. Uskun dari kata sakana. Dari sini muncul kata sakinah. Tempatnya disebut dengan maskan. Tempat muara asal disebut dengan maskan. Di Quran ingin mengatakan, hei Adam, hei istrimu, cepat tinggali di sini. Ini tempat asalmu di sini. Ini muaramu di sini. Di mana itu? Jannah. Jadi pertama kali Allah firmankan pada malaikat, pada jin, pada makhluk sekitaran, maaf, Allah tegaskan kepada kita semua bahwa tempat asal kita, tempat muara kita, tempat abadi kita bukan bumi, tapi surga. Di semua kita itu tempatnya surga, Bu, Pak. Tidak cukup dengan amin, harus tahu dulu kita. Ya. Surga.
Bumi itu bukan tempat kita. Bumi cuma sementara saja. Karena tempat kita di surga, Bapak kita pernah di surga, turun ke bumi untuk menjalankan misi sebagai khalifah, kemudian balik lagi ke surga. Makanya kata Nabi, mohon maaf, kata Nabi, semua umatku itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Itu masalahnya. Jadi kalau ada orang masuk neraka bukan ke surga, bukan karena Allah nggak mau dia masukkan ke surga, bukan. Karena orang ini memang tidak pengen masuk surga. Itu masalahnya. Ada yang saat mudik tidak mau pulang? Ada. Ini saya gambarkan ilustrasi sederhana. Pelan-pelan ya, lihat baik-baik. Ibu bapak kalau mudik itu, di kita di Indonesia khususnya, biasanya pada saat apa? Saat lebaran. Perhatikan baik-baik. Apakah setiap orang yang mendapati lebaran akan mudik? Tidak. Siapa yang mudik? Yang mampu. Lebih tepatnya, yang punya bekal untuk pulang. Silakan Anda cek. Bukan dia tidak mampu, tapi bekalnya nggak ada. Saya pernah tanya pada seseorang, kenapa Anda tidak mudik? Ustaz, saya tidak punya bekal. Tapi yang punya bekal, lihat baik-baik. Dia mencari semaksimal mungkin. Dia dapatkan bekalnya, Masya Allah. Begitu tiba waktunya, Masya Allah. Dia tempuh jarak yang cukup panjang, dia gunakan keadaan sederhana, tapi bekalnya luar biasa. Motornya bebek Pak, tapi bekalnya singa Bu, luar biasa. Di belakangnya dimodifikasi lagi, pakai pelepah pisang, masukin dus lagi, Masya Allah. Dituliskan pakai kertas di belakangnya, aku pulang, tunggu aku ya, Masya Allah. Luar biasa. Kenapa dia bahagia? Karena dia punya bekal. Makanya hebatnya luar biasa, kemudian dia sampaikan pada keluarganya, saya mau mudik ya. Ketika tahu yang di rumah akan kedatangan tamu akan mudik, maka apa yang terjadi? Bahagianya luar biasa. Rumah ditata dengan baik. Dicat, dirapihkan. Yang tidak ada, dia ada-adakan. Bahkan spesial, yang tadinya mustahil ada, jadi ada. Kalengnya kongwan, isinya rangginang. Cuman ada pas mudik. Cuman ada pas mudik, jadi yang tidak ada pun dia ada-adakan, cuman saat mudik. Anda bisa bayangkan, kalau hukum dunia saja saat mudik ke tempat asal, mengharuskan kita punya bekal, maka bagaimana dengan hukum akhirat yang abadi? Makanya orang-orang yang punya bekal, itu cenderung cepat ingin pulang. Orang-orang yang punya bekal cenderung tenang pulangnya. Makanya saat dia akan pulang dalam meninggalnya pun tenang Bu. Silahkan Ibu cek. Tenang luar biasa. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Mau meninggal aja tenang. Tenang, tenang, tenang. Bahkan ada sementara yang menyiapkan tempat persiapan meninggalnya. Ada yang sudah bikin makam sendiri, punya rasa. Ada yang menyiapkan pakai kain kafan sendiri. Lalu mengatakan pada anaknya, ya idza mittul ana fala tut'imul jiwar. Kalau papa meninggal sekarang tolong jangan repotkan tetangga. Pakai kain kafan, sebagian tinggal disempurnakan. Begitu dipakai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Meninggal. Ada yang meninggal dalam keadaan sujud, saking banyak yang bekal yang didapatkan. Yang tidak punya bekal gelisah. Gelisah, bahkan ada yang takut, ada yang enggak mau keluar. Makanya di Quran surah 8 ayat 50, malaikat sampai pukul-pukul badannya. Keluar kamu, keluar kamu, keluar kamu. Ada yang pukul-pukul, ada yang ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Kenapa? Karena takut pulang dia tidak punya bekal. Karena itulah orang-orang yang pulang dengan bekal yang baik, maka dia disambut saat pulangnya. Nanti kita turunkan ayatnya saat kita sampai ke ujungnya. Saya teruskan sebentar, fokus sini. Maaf, kita simpulkan dulu. Di tempat kita asalnya di mana? Di surga. Kalau bumi itu sementara atau abadi? Sementara. Tugasnya apa? Mencari bekal sebagai khalifah untuk pulang ke rumah kita di surga. Paham? Lihat baik-baik. Makanya saat Allah turunkan Adam ke bumi, Allah berikan peringatan pada seluruh anak cucunya. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Lihat di pertengahan ayat sampai ujungnya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Hei kalian Adam, Hawa, sampaikan pula pada generasi setelahmu dari anak cucumu, kalian tinggal di bumi tidak akan abadi, hanya sebentar saja. Kalaupun nikmat-nikmatnya tidak lama, karena semua kenikmatan itu akan jadi bekal untuk pulang kembali ke surga. Balik. Ayo awas, hati-hati. Hati-hati yang merasa hidupnya nikmat sampai hari ini, kenikmatan itu Allah berikan untuk mencari surga Anda. Bukan supaya Anda pamer, berfoya-foya saat di dunia. Anda salah persepsi dalam kehidupan, salah misi Anda. Salah visi. Makanya ketika Qarun dititipkan kekayaan oleh Allah, kemudian salah gunakan, maka turun ayat mengatakan kepadanya, Qarun, saya turunkan harta ini, kamu saya berikan kelebihan untuk mencari bekal akhiratmu.
turun Quran surah ke-28 ayat 77 untuk menginformasikan kepada kita kisahnya. Ketika ada seseorang punya kedudukan menyimpang, maka turun ayat untuk meluruskan dia. Hei, kedudukan saya titipkan supaya kamu mencari surga dengan kedudukanmu. Makanya Anda, saya, kita di tempat ini mesti kembali melihat pada diri kita. Titipan apa yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan surga kita. Tidak sama Pak. Anda jangan ukur kemuliaan dari satu masa tertentu atau keunggulan tertentu. Ada yang dititipkan pengetahuan, dengan ilmu itu dia dapatkan surganya. Ada yang dititipkan harta benda, dengan harta itu dia bisa gapai surganya. Ada yang dititipkan kedudukan, dengan jabatan itu dia bisa mendapatkan pahala-pahala amalan transferan. Di Anda pulang ke rumah, lihat diri Anda, kira-kira titipan apa yang Allah berikan kepada Anda dan cari surga dengan itu. Ini poinnya. Baik, secara singkat, Adam, Hawa turun ke bumi dengan bekal ini, lalu diberikan petunjuk supaya tidak lalai dalam kehidupan. Petunjuknya di Quran surah kedua ayat 38. Setiap berganti generasi keturunan Adam, maka petunjuk diperbarui, dilengkapi sesuai dengan kebutuhan umatnya. Cepat, saya tutup yang ini. Sampai tibalah semua Adam, Hawa meninggal, tapi meninggalkan keturunan. Ya, Quran surah keempat, ayat yang pertama. Ya ayyuhan nas. Hei manusia, kalimatnya sudah menggunakan nas. Kalau disebutkan nas, berarti menunjuk manusia dalam bentuk komunitasnya. Saya ulang, kalau disebutkan kalimat nas, itu menunjuk manusia dalam bentuk komunitas yang banyak. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kita keturunan Adam sampai dengan kiamat. Singkatnya ayat ini ingin mengatakan setelah Adam meninggal, Allah Subhanahu wa taala kemudian menghadirkan keturunan dari generasi Adam dan Hawa. Mereka menyebar, jumlahnya cukup banyak dan maaf terdiri dari laki-laki dan perempuan. Muncul Quran surah 49 ayat 13 untuk menegaskan. Ya ayyuhan nasu, hei manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan kami tempatkan kalian di tempat-tempat yang berbeda, komunitas yang tidak sama dan suku-suku yang tidak sama. Ayat ini ingin menegaskan setelah Adam meninggal selesai, maka yang meneruskan fungsi sebagai khalifah keturunan-keturunan yang menyebar di setiap tempat yang berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan. Maaf, saya pertajam dulu di titik ini. Ada laki-laki, ada perempuan. Perhatikan baik-baik, kata Al-Quran, kalau generasi ini ingin langgeng diteruskan, dengan menghadirkan generasi yang baru, maka yang laki-laki dan perempuan ini kemudian kami pasangkan. Laki-laki, perempuan. Kami pasangkan jadi satu dengan cara yang telah kami atur. Dan diberikanlah itu sebagai fitrah kehidupan. Muncul Quran surah ke-51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan semua yang kami ciptakan, awas, kami ciptakan berpasangan supaya dia sadar bahwa hanya Allah yang tidak punya pasangan. Baik, pasangan manusia itu apa? Laki-laki dan perempuan. Awas, jangan sampai tertukar. Sepanjang namanya manusia, maka dia tercipta kalau tidak laki-laki apa? Perempuan. Pasangan laki-laki apa? Perempuan. Pasangan perempuan apa? Laki-laki. Perhatikan baik-baik, ini pasangan berlawanan kata Allah sudah fitrah. Jangankan pada manusia, setiap makhluk. Hewan makhluk bukan? Makhluk, baik. Jadi kalau hewan itu makhluk berarti hewan punya pasangan. Kalau manusia laki-laki, hewan jantan. Kalau manusia perempuan, hewan betina. Karena itu pasangan hewan jantan pasangannya, pasangan hewan betina pasangannya, kambing jantan pasangannya, kambing betina. Kambing punya akal tidak? Kambing punya takwa tidak? Kambing sholat tidak? Tidak, baik, lihat baik-baik, kambing tidak sholat. Karena itu kalau ada manusia tidak sholat, manusia itu sama dengan, tidak, saya katakan itu. Manusia sedang keluar dari fitrah kehidupannya. Baik, kambing punya takwa tidak? Tidak, kambing diikat di samping masjid Pondok Indah. Datang hari Idul Adha, azan berkumandang. Walaupun azan berkumandang, diikat samping masjid karena nggak punya takwa, maaf, dia tidak akan pernah malu untuk melakukan hubungan. Karena tidak punya takwa, adanya nafsu. Maka yang jantan tetap akan mengejar yang betina. Walaupun dia tidak punya takwa, nggak punya malu, tapi dia masih punya fitrah.
Apa itu? Jantan masih ngejar yang betina. Karena itu kita tidak pernah temukan sampai hari ini, bahkan dari penelitian, ada kambing homo misalnya. Ada sapi lesbi, Masya Allah. Maaf Pak, yang ini tidak dijual kambingnya. Kenapa? LGBT? Oh ada. Anda nggak akan pernah temukan. Sapi ini agak aneh Pak, kenapa? Lesbi? Gak ada. Jadi kalau kambing saja paham pasangannya, maka kita manusia yang bukan kambing lebih harus paham pasangan kita. Kalau sapi tahu pasangannya, maka kita yang bukan sapi harus mengerti pasangan kita. Jadi kalau ada manusia kemudian salah dengan pasangannya, laki-laki nyari pasangannya laki-laki lagi, perempuan nyari pasangannya perempuan lagi, dia sama dengan, jangan katakan karena kambing tahu pasangannya. Dia lebih daripada kambing. Karena kambing mengerti pasangannya, sapi tahu pasangannya. Ada yang salah dalam kehidupannya. Ya, saya cepat saja, saya cepat. Kemudian kalau ingin bersatu ini diatur bagaimana cara berpasangan. Ini cara ta'arufnya, kemudian ini pasangannya, ini untuk memberikan maharnya, ini pernikahannya sampai fase kehamilan. Ya, saya lompat ke sini karena waktu saya tinggal 20 menit lagi. Untuk memberikan penjelasan, sisanya kita tanya jawab. Ya. Bismillah. Ayo, kita agak cepat, kita belum ketemu 40 tahun. Ya, ini baru turun ke bumi. Ya, saya agak lambatkan sedikit. Lihat baik-baik. Tadi Adam diciptakan oleh Allah dengan bapak tidak? Dengan ibu tidak? Tahu dari mana? Turunkan ayatnya. Hei Adam, kami ciptakan engkau sebagai manusia. Tidak disebut bapaknya, tidak disebut ibunya. Tapi disebutkan langsung min salsalin min hama'in masnun. Dari bahan bakar dari tanah, kemudian diciptakan dari itu jadilah kemudian manusia. Di Adam, manusia satu-satunya yang dilahirkan tanpa bapak, tanpa ibu. Paham sampai sini? Baik, saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Isa kan Nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa bapak. Tanpa bapak, makanya kami akui sebagai Tuhan. Saya katakan, mohon maaf. Walaupun ini belum dihapus, tapi kita lihat baik-baik. Gak apa-apa ya. Perhatikan baik-baik. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa bapa, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa. Lahir tanpa bapak dan ibu. Lalu disampaikan kemudian, Ustadz, tapi kan Isa bisa menghidupkan orang mati. Lalu kami tegaskan, yang menghidupkan orang mati, makhluk mati bukan cuma Isa. Nabi Ibrahim pernah menghidupkan makhluk mati dengan izin Allah. Dan caranya lebih hebat dibanding Nabi Isa. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260, paling kiri sebelah atas. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim menyampaikan kepada Rabbnya, ya Allah tolong tunjukkan pada saya bagaimana menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, Allah berfirman, kamu gak yakin dengan saya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya yakin ya Allah, tapi tolong tunjukkan supaya hati saya lebih tenang saja. Supaya hati lebih tenang. Lihat baik-baik, kata Allah, ambil burung, potong-potong, kemudian tebarkan di setiap bukit. Jadi setiap bagiannya pisahkan, simpan bukit 1, bukit 2, bukit 3. Thummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kamu tinggal panggil, hei datang dengan izin Allah. Isa manggil, hei hidup dengan izin Allah. Ibrahim manggil, hei hidup datang dengan izin Allah. Nabi Isa menghidupkan yang mati, maaf masih utuh. Ditepuk, bangun dengan izin Allah. Nabi Ibrahim lebih canggih. Dipotong-potong dulu, disebar, dipanggil, hidup dengan izin Allah. Nyatu lagi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kami sampaikan, kalau Nabi Ibrahim menghidupkan yang lebih canggih dengan izin Allah, kenapa beliau tidak disebut sebagai Tuhan? Makanya di sini, kemudian Allah menegaskan, inna, awas hati-hati, sungguh penciptaan Isa itu seperti halnya penciptaan Adam. Kamatsali Adam, seperti halnya penciptaan Adam alaihissalam. Maksudnya sama-sama sebagai manusia, sama-sama bersumber dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Sekarang kita kembalikan. Saya ulang baik-baik. Tadi yang diciptakan tanpa ayah dan ibu siapa? Adam alaihissalam. Nah, setelah Adam turun ke bumi, kemudian bersanding dengan Sayyidah Hawa, dari situlah melahirkan keturunan-keturunan. Keturunannya disebut dengan Bani Adam. Semua anak cucu Adam akan berproses kehidupan berbeda dengan Adam. Kalau Adam tidak melalui fase kandungan, maka semua anak cucu Adam akan melalui proses kandungan. Disebut dengan Bani Adam.
7 kali dalam Al-Quran. Ya. Perhatikan baik-baik. Bani, anak keturunan. Adam dari Adam plus istrinya. Hawa. Jadi kalau kita akan cari keturunan kita, semua akan tersambung ke Adam. Antum silakan cari. Bapaknya, kakek buyutnya, nenek moyangnya. Antum mau cari sampai kiamat pun antum hitung. Ujung-ujungnya kembali kepada Adam. Nabi Isa kembali kepada Adam. Isa punya ibu Maryam, diproses dalam kandungan. Maryam punya ayah namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Imran satu jalur dengan Yusuf. Ya, di situ ada Nabi Zakaria. Yusuf naik lagi ke atasnya ada Yakub. Yakub kemudian anaknya Ishak. Ishak anaknya Ibrahim alaihissalam jami'an. Ibrahim nyambung ke Adam alaihissalam. Dari jalur Ibrahim ada Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad SAW. Dari situ kemudian turun sampai ke kita sekarang. Jadi semua kita kalau akan dicari semua sumbernya ke Adam alaihissalam. Bedanya dengan Nabi Adam, Adam dicipta tanpa proses kandungan, semua anak cucu Adam dicipta oleh Allah dengan proses kandungan. Nah, dengan cepat dalam kandungan inilah kemudian berproses Quran surah 7, kandungan lemah sampai dengan kelahiran. Dari situ kemudian fokus baik-baik, ada proses dalam kandungan Quran surah 22 ayat 5, Quran surah 23 ayat 12 sampai dengan 16. Di sini saya akan berhenti sejenak, saya langsung sambungkan ke fase 40 tahun. Yuk lihat Quran surah 22 ayat kelima. Fokus baik-baik, saya akan lambatkan di sini. Quran surah 22 Al-Hajj ayat yang kelima. Ibu dan bapak, perbedaan kita dengan Adam, Adam dicipta tanpa proses kandungan. Setelah tercipta, dijelaskan misi hidupnya dan tahapan kehidupannya. Kita anak cucu Adam, dicipta dengan proses fitrah kandungan, dan ternyata dalam kandungan itulah dijelaskan oleh Allah tentang tahapan kehidupan kita sampai pulang kepadanya. Inilah salah satu rahasia yang tidak ditemukan di kitab manapun kecuali hanya dalam Al-Quran. Di Quran surah ke-22 Al-Hajj, ayat yang kelima, dijelaskanlah sejak masa dalam kandungan itu bagaimana tahapan-tahapan kehidupan kita sampai berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat baik-baik. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi. Hei manusia, pakai annas. Kalau pakai annas berarti semua tanpa kecuali. Hei manusia, semua tanpa kecuali. Kalau kalian ragu bahwa kalian itu akan pulang kembali kepada Allah, akan kembali mendapati surga kalian, tidak abadi hidup di dunia, maka saya akan terangkan pada kalian tahapan hidup kalian. Allah ingin katakan, jangan merasa akan abadi di dunia. Jangan lupa kalian akan pulang. Jangan loba dengan kenikmatan hidup. Seakan-akan kalau kaya akan abadi, lupa kalau akan pulang. Maaf, seakan-akan kalau punya kedudukan tinggi, lupa kalau dia akan mati. Seakan-akan kalau pintar, lupa kalau dia akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Hei manusia, kamu jangan lupa kamu akan pulang. Cepat cari bekal. Kalau kamu ragu, saya terangkan dari sekarang tentang etape kehidupan kalian. Ini yang akan kalian alami dari sejak akan lahir sampai pulang kepada saya. 1. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Tahap pertama, kami ciptakan kalian dari saripati tanah. Ayah ibu makan, kemudian mengkonsumsi dan sebagainya. Makanan berasal dari tanah, ditanam, tumbuh, diambil saripatinya, kemudian sampai dimakan sampai dalam tubuh kita. Maaf, kemudian terjadi pernikahan seperti tadi, ayah ibu kemudian berhubungan, kemudian istrinya mengandung. Lihat baik-baik. Thumma, setelah jadi turab, min alaqah, min nutfah, thumma min nutfah. Dari ayah jadi sperma, dari ibu keluar ovum, di situ bertemu. Pancaran keduanya disebut dengan nutfah. Sperma dengan ovum bertemu jadi nutfah. Thumma min alaqah. Kemudian dari nutfah jadi alaqah, zigat yang menempel di dinding rahim. Demi Allah saya katakan tidak ada kitab yang paling jelas menerangkan tentang ini kecuali Al-Quran. Dan tidak sedikit orang masuk Islam ketika membaca ayat ini. Sperma, ovum bertemu, nutfah, proses jadi alaqah, zigat menempel di dinding rahim. Thumma setelah itu mudghah, berbentuk jadi keratan daging mukhallaqah yang mulai ada bentuknya. Usia 4 bulan. Ya, di 40 hari pertama nutfah jadi proses. 40 hari kedua alaqah jadi zigot menempel dinding rahim.
40 hari ketiga usia 4 bulan. Mudirah. Sudah berbentuk daging yang sudah ada, mulai bentuk keratan. Sudah ada, mulai ada bentuknya. Mohon izin, maaf, usia 4 bulan inilah kemudian wahyu ditiupkan. Ya, fokus baik-baik. Wahyu kemudian ditiupkan, roh ditiupkan, bukan wahyu. Roh ditiupkan, masuk ke dalam mudirah ini, maka setiap ibu yang mengandung dalam usia 4 bulan, maka kandungan itu sudah ada isinya, sudah ada rohnya. Ya, baik-baik, nanti dalam sesi yang lain saya jelaskan bagaimana menjaga dalam kandungan ini supaya nanti terlahir anak yang saleh. Ya. Roh sudah masuk, terjadi perjanjian dengan Allah supaya mengakui Allah sebagai Tuhan. Quran surah 7 ayat 172. Setelah roh kemudian masuk ke dalam jasadnya, dalam mudirahnya, maka Allah tetapkan, dijaga oleh Allah dalam rahim sampai fase kelahirannya. Wa nuqiru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma. Setelah rohnya masuk, ada dalam kandungan ibundanya, maka kami kemudian akan rawat. Kami yang merawat, bukan kita sekedar berikhtiar. Kami jaga dalam rahim di tempat yang sangat kokoh sampai pada waktunya dia akan dilahirkan. Baik. Thumma nukhrijukum tifla. Kemudian kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kata Allah, kami tetapkan kelahirannya sampai terlahirlah dari kandungan itu. Lahir jadi bayi. Fokus. Dari bayi ini dia jalani masa kehidupan. Thumma litablughu asyuddah. Sampai masa kekuatan kematangan hidupnya. Asyuddah. Asyuddah. Thumma litablughu asyuddah. Kemudian dari kecil ini kami perkenankan sesuai ajalnya dia akan hidup. Hidup sesuai ajal. Ada yang sampai masa asyuddah. Apa itu asyuddah? Kematangan dari seluruh fisik kehidupannya. Fisiknya matang, emosinya matang, nalarnya matang, keadaannya matang. Berapa usia kematangan ini? Asyuddah di sini ditafsir di Quran surah ke-46 ayat ke-15 dengan usia 40 tahun. Tafsir ini dijelaskan di Quran surah ke-46 ayat 15. Masa asyuddah disebut oleh Quran masa usia 40 tahun. Lihat mushafnya baik-baik. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan pada setiap manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya dengan bakti terbaik. Hamalathu ummuhu kurhan. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang sulit. Menyusuinya sulit. Kemudian mengandung dengan menyapinya 30 bulan. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Hatta idza balagha asyuddah. Sampai kemudian dirawat, sampai tumbuh dia dewasa, sampai asyuddah. Asyuddah, sampai punya kematangan fisik, kematangan nalar, kematangan pikiran, dan kematangan untuk menjalani kehidupan. Kapan itu terjadi? Balagha arba'ina sanatan. Yaitu sampai usia 40 tahun. Di Quran menyebutkan, ada orang yang hidup sampai usia 40 tahun, dari mulai lahir sampai 40 tahun. Masa 40 tahun ini disebut oleh Quran dengan istilah asyuddah. Masa kematangan yang paripurna. Dari bayi, jalani hidup, masa fase baligh, kemudian sampai masa kematangan yang sempurna. Matang fisiknya, nalarnya, emosinya, psikisnya, dan segala aspek kehidupannya. Usia berapa? 40 tahun. Saya mohon maaf ya, karena waktu kita terbatas. Kalau Bapak Ibu ingin mendidik anak sampai usia 40 tahun, betul-betul matang semua aspek dalam dirinya, baik fisiknya, kepintaran akalnya, emosinya, plus juga spiritualnya, maka ini tahapan-tahapannya yang tadi saya tuliskan. Usia 2 tahun, ini yang diberikan asinya. 2 tahun sampai balik, ini Quran surah 31 ayat 13 sampai 19. Dari balik sampai remaja, Quran surah ke-12 ayat 4 sampai 29. Sampai nanti bagaimana cara belajarnya, melatih fisiknya, mendapatkan asupan makannya, cari pakaian terbaiknya, ada semua di Quran. Tapi karena materi kita itu hanya sampai usia 40 tahun, maka saya akan keluarkan langsung usia 40 tahunnya. Dan saya hanya punya waktu 5 menit ke depan, jadi mohon fokus baik-baik. Ya, 1. Qala, jika ada seseorang sudah sampai usia 40 tahun, maka dia mesti hati-hati, mesti punya persiapan terbaik, khususnya 5 persiapan ini. 1.
Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. 1. 2. Wa an a'mala salihan tardah. Sudah? 3. Awas hati-hati, saya langsung cepat langsung mau ke ujung. Wa aslih li fi dhurriyyati. 4. Inni tubtu ilaik. Dan 5. Minal muslimin. 5 hal. Seorang yang sudah sampai usia 40 tahun, maka Allah mengingatkan ia untuk menyiapkan 5 bekal utama sebelum dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang sudah sampai 40 tahun, jika Anda belum memiliki satu di antara 5 ini, Anda mesti khawatir. Karena ini peringatan dari Al-Quran. Baik, 1. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Amanat pertama, kata Allah, dia mesti memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing. Perbanyak doa agar dibimbing mensyukuri nikmat hidup, plus bisa meningkatkan bakti pada orang tua. 1. Awas, hati-hati ya. Mohon izin saya pelankan. Sebentar, saya mau minta izin dulu. Pak, boleh saya lebih dari 5 menit? Oh, alhamdulillah. Sampai jam berapa kita? Oh, baik. Insya Allah. Ya, insya Allah. Saya jam 9 pulang, Anda sampai jam 12, silakan. Bismillah. Ayo, yang tadi itu masih pengantar ya. Ini inti yang paling pentingnya sesuai dengan tema kita. Lihat baik-baik. 1. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Perhatikan baik-baik. Ya Allah, mohon bimbing saya untuk selalu bisa mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan pada saya sekarang. 1. Dan pada kedua orang tua saya. Baik, jadi kalau sudah sampai usia 40 tahun, pertama, Anda memohon doa kepada Allah untuk dibimbing terus bersyukur kepada Allah. Ini yang mau saya tegaskan. Lihat baik-baik. Apa itu syukur? Tidak ada makna lain dari syukur yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis kecuali ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Misal, kita akan bersyukur dengan nikmat penglihatan mata. Anda diberikan 40 tahun dalam hidup, mata masih bisa melihat. Bagaimana mensyukuri nikmat mata? Kalau Anda ingin syukuri nikmat mata, maka yang paling singkat, gunakan nikmat mata ini sesuai dengan peruntukan yang telah Allah tetapkan. Fungsi yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata? Masih ingat? Melihat yang baik-baik. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Dengan iman itu dia yakin dengan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Karena yakin dengan akhirat dia sadar akan pulang. Dan dia tahu nikmat matanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan pada pria-pria yang yakin bahwa matanya akan ditanya oleh Allah. Quran surah ke-17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran Anda, penglihatan Anda, plus apa yang Anda fikirkan, satu saat akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata Allah, katakan pada orang-orang yang yakin dengan itu semua, ghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik, palingkan. Ibu juga sama, ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada perempuan yang merasa yakin dengan Allah, yakin akan pulang, yakin akan ditanya, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja menurut Allah. Yang tidak baik, palingkan. Di ghaddul basar itu bukan gak boleh lihat, Pak. Ghaddul basar itu silahkan lihat. Tapi ketika yang dilihat tidak baik menurut Allah, maka palingkan dari itu semua. Ini tidak tepat, teman-teman sekalian. Anda hanya mengucapkan Alhamdulillah ya, sampai sekarang penglihatan masih baik. Belum cukup. Baik itu dipakai lihat apa? Penglihatannya baik. Tapi masalahnya yang dilihat baik tidak. Itu poinnya. Maaf, ada anak usia 4 tahun, Bu, Pak. Tidak bisa melihat. Dalam tidak bisa melihatnya, dia masih mau menghafal Al-Quran. Namanya Mu'af. Tinggalnya di Asyut. Adanya di Kaira.
Negaranya Mesir. Matanya nggak bisa lihat. Tapi dia sampaikan pada bapaknya, "Pak, saya ingin menghafal Quran. Saya ingin menghafal Quran." Kata bapaknya, "Kamu yakin?" "Saya yakin." Baik, keluarga sederhana. Punya cuman motor yang sangat luar biasa tidak bagusnya. Dimodifikasi dashboardnya, menempuh jarak kisaran 20 km. Datang pada syekhnya. Bapaknya kemudian membonceng, Muadznya di belakang. Teman-teman sekalian, setiap berangkat datang pada syekh, dapat hafalan baru, bapaknya tulis ayatnya. Disimpan di dashboardnya. Di jalan lihat ke sini, lihat ke jalan. Lihat ke sini, lihat ke jalan. Muadz bacakan ayatnya, bapaknya mendengarnya. Secara singkat, tiba-tiba setelah itu, fasenya berakhir, jadilah anak ini hafal Quran. Yang ngantar belum hafal Quran, yang diantar nggak bisa lihat hafal Quran. Saking mudahnya Al-Quran, yang nggak bisa lihat bisa hafal Quran. Tapi bapaknya dapat pahala dari transferan anaknya. Perhatikan baik-baik. Begitu dibacakan Qurannya, bagus makhrajnya, viral kisahnya. Begitu viral di Timur Tengah, datang reporter mewawancara. Pertanyaan pertama, kalau adinda diperkenankan oleh Allah untuk bermohon saat ini, apa yang mau dimohonkan kepada Allah? Reporter ini mengira dia akan meminta doa seperti ibunda Imam Al-Bukhari bermohon kepada Allah supaya Al-Bukhari disembuhkan dari butanya. Bu, Pak, Imam Al-Bukhari itu dulu buta. Butanya permanen. Dilahir, 2 tahun ayahnya meninggal, 4 tahun buta permanen. Nanti ada satu kejadian di situ, yang dengan kejadian itu, ibunya berdoa kepada Allah, anaknya menghafal Quran, sampai di surat Qaf, ya, ayat ke-22. Anaknya murajaah ayat, ibunya memohon kepada Allah sambil menangis, sambil tertidur. Sampai tertidur. Disitulah kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa. Seketika Allah sembuhkan Al-Bukhari kecil, matanya bisa melihat kembali. Karena kajian kita bukan di sini, lain waktu nanti saya terangkan. Anda yang punya kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, beli jilid pertama, kitab Muqaddimah, halaman 634, paling kiri, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai dengan 9. Anda temukan kisahnya. Nah, reporter ini mengira, ini Muadz akan minta kepada Allah seperti Al-Bukhari kecil memohon kepada Allah, matanya bisa melihat lagi. Ternyata lihat baik-baik. Kalau saya diperkenankan bermohon kepada Allah dan permohonan saya dikabulkan, maka pertama, saya akan mohon kepada Allah untuk tetap membutakan mata saya sampai dengan kiamat. Ya Rabb, mohon butakan mata saya sampai kiamat. Karena dengan buta mata ini saya bisa menghafal Quran. Saya takut ya Allah, kalau saya melihat lagi, mata saya melihat maksiat dan hilang Quran dari hafalan saya. Anda bisa bayangkan, anak kecil 4 tahun, mata nggak bisa lihat, digunakan menghafal Quran. Dan dia takut kalau melihat matanya dipakai maksiat. Antum dikasih 40 tahun. 40 tahun. Lebih daripada 4 tahun. Lebih dari 14 tahun. Anda sampai 40 tahun. Dipakai mata. Dipakai apa mata Anda sampai dengan hari ini? Berapa maksiat yang telah Anda kumpulkan dari mata Anda itu? Mungkin wajar. Jangankan hafal. Baca masih sulit. Lihat mushaf masih enggan. Membaca masih susah. Kalau Anda sulit berhadapan dengan Al-Quran dalam pandangan Anda, tanyakan pada diri Anda, dipakai maksiat apa mata ini selama ini? Makanya ulama mengatakan, kalau mata Anda sulit melihat mushaf, jangan dulu dibaca. Bawa mushaf yang paling besar, simpan di ruang tengah Anda, bangun malam-malam jam 2, gak usah dibaca. Lihat mushaf, lalu sampaikan pada diri Anda, ya Allah, dosa apa, maksiat apa mata saya sampai lihat mushaf pun gak bisa. Anda mesti hati-hati. Dan Anda berlomba dengan itu. Demi Allah saya katakan, saya kunjungi beberapa tempat di Indonesia. Dan luar biasa. Anak-anak sekarang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah berlomba menghafal Quran. Saya dapat kunjungan anak dari Bali, kemarin Bu, dari Bali datang. Anak TK, usia 4 tahun mau 5 tahun. Datang dari Bali ke Masjid Al-Ihsan di Bekasi, hanya untuk menyetorkan hafalan surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Hanya menyetorkan surah Abasa, datang dari Bali jauh-jauh ke Masjid Al-Ihsan ke Bekasi. Anak 4 tahun. Antum diberikan 40 tahun, lebih daripada itu. Untuk baca saja masih belum punya waktu. Anda butuh berapa tahun lagi? Anda mesti hati-hati. Dan hebatnya, Anda yakin akan pulang. Anda yakin akan meninggal. Ya, Anda itu, saya bingung saya. Urusan dunia Anda cari-cari. Berangkat gelap, pulang gelap. Tapi Anda yakin akan ditinggalkan. Anda punya uang, Anda beli mobil. Tapi Anda tahu mobil itu akan dipakai. Mobil itu akan ditinggalkan. Anda punya uang bikin rumah bagus-bagus, luas-luas, mewah-mewah. Tapi Anda sadar akan meninggal itu akan ditinggalkan. Meninggal dunia, semua dunia ditinggalkan. Pertanyaan saya, apa yang Anda bawa pulang saat kembali kepada Allah? Muadz belum selesai, perhatikan bagian kedua. Dan ini bagian penutup dari kalimat Muadz. Wallahi, kalau saya diperkenankan memohon kepada Allah,
dan dikabulkan doa saya sekarang, maka saya mohon kepada Allah yang kedua, lihat permohonannya. Saat saya kembali kepada Allah di hari kiamat, saya berhadapan dengan Allah tanpa ditemani siapapun. Tidak ada ayah saya yang biasa mengantar saya untuk hafalan Quran. Tidak ada ibu yang melahirkan saya. Tidak ada kakak dan adik saya. Saya akan berhadapan dengan Allah sendirian. Tangan saya gemetar. Kaki saya gemetar. Dan saya akan katakan di hadapan Allah pada saat itu, Ya Rab, Ya Rab, khaffif Ya Rab hisabi. Ya Allah, mohon ringankan hisab saya saat ini ya Allah. Saya sudah berusaha menghafal Quran. Saya sudah bisa datang ke sini membawa hafalan Quran. Kalau dengan semua bekal itu belum layak mendapatkan ridhamu untuk masuk ke surga, mohon kurangi hukuman saya di neraka. Anak 4 tahun, dia belum baligh, mata buta, dia berusaha menghafal Quran. Dia masih berkata, kalau saya di hari kiamat kurang bekal ya Allah, saya sudah mencoba menghafal Quran. Tolong kurangi siksaan saya kalaupun saya masih disiksa dengan Quran yang telah saya bawa ini. Pertanyaan saya, Anda yang diberikan 40 tahun sampai dengan hari ini, berapa bekal yang sudah Anda kumpulkan? Dia belum balik, Anda sudah lewat balik. Maka satu saya katakan, itu baru mata Bu, Pak. Belum telinga. Dipakai apa telinga antum? Sehingga sulit mendengar adzan. Sehingga sulit merespon. Orang belum adzan, sudah ke masjid. Antum sudah komat, gak ke masjid, ke masjid. Yang hebatnya luar biasa, ini rumah antum di sini. Ini masjidnya, Masya Allah. Speaker masjid spesial ke rumah antum begini. Jaraknya gak terlampau jauh. Sepeda ada, motor ada, mobil punya, banyak ragamnya. Orang nggak punya sepeda, cuman punya kaki bisa ke masjid. Jarak 1 kilo, antum cuman 10 meter. Sepeda ada, motor ada, mobil ada. Belum menyentuh Anda untuk ke masjid. Anda butuh pendengaran seperti apa lagi? Butuh kaki bagaimana lagi? Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mengaku ingin bersyukur, syukur itu bukan mengucapkan alhamdulillah saja, tidak. Alhamdulillah itu butuh pembuktian. Alhamdulillah itu komitmen. Setiap komitmen butuh pembuktian. Cinta itu komitmen. Cinta butuh pembuktian. Buktinya pernikahan. Makanya para akhwat yang belum menikah, jangan mau dikatakan dengan kata-kata angin surga. Sayang, namamu sudah tertulis di hatiku. Katakan, saya tidak mau tulis di hati, tulis di buku nikah. Yes. Tidak cukup dengan yes, buktikan dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mata antum dipakai apa saja? Lihat masjid nggak ada getaran. Lihat baca Quran nggak ada getaran. Lihat orang ceramah nggak ada getaran. Lihat musik baru tergerak. Lihat orang rame-rame tergerak. Lihat orang rame-rame muncul. Allahu Akbar. Bertanya. Yang paling gampang gini. Lihat. Awas hati-hati baik-baik. Karena setelah menyebutkan asyuddakum di Quran surah 22 ayat 5 itu. Allah menegaskan. Kamu akan saya wafatkan. Kamu akan saya wafatkan. Karena itu bagi orang-orang yang sudah lewat 40 tahun, termasuk 40 tahun, masih main-main dengan keadaan nikmat yang Allah tetapkan pada dirinya, tubuhnya dari atas sampai bawah, hartanya, titipan dan sebagainya. Demi Allah saya katakan, kalimat Qurannya sederhana, kamu akan saya wafatkan. Mau sampai kapan lagi begitu? Karena itu pulanglah Anda ke rumah, lihat titipan Allah dari diri kita dulu. Setelah itu lihat kelengkapannya, barangkali ada harta kelebihan dari situ. Harta itu sudah ada Fir'aun Bu, yang lebih kaya. Korun lebih kaya daripada kita. Korun, hartanya banyak. Ketika dia bermewah-mewah, turun ayat. Ya, Quran surah 28 ayat 77 tadi. Ya, lihat baik-baik, lihat baik-baik. Korun, kami titipkan itu supaya kamu bisa mencari surga dengan harta itu. Bukan untuk berlomba-lomba dalam kemewahan. Lihat wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia jangan dilupakan, silahkan. Cari kenikmatan yang enak, makanan yang nyaman, menghadirkan energi untuk ibadah, tapi semua itu cari bekal untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Mungkin Anda dititipkan harta lebih, mohon maaf ya, karena tenaga Anda itu belum kuat dipakai ibadah seperti yang lain. Yang lain itu karena saking tidak punyanya menurut Anda, saking tidak adanya menurut Anda, makanya rajin puasa. Jangankan Senin, Kamis dikejar. Jangankan Senin, Kamis, ayamul bid diburu. Jangankan ayamul bid, puasa Daud diikuti, saking nggak adanya. Antum itu tahajud sudah susah. Senin Kamis nunggunya Ramadan saja. Masya Allah. Makanya dikasih kelebihan oleh Allah. Supaya Anda dengan itu ada zakat lebih. Ada infak lebih. Ada sedekah lebih. Itulah surga yang bisa kita raih. Dicontohkan kemudian ada Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Ada Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana mereka menggunakan hartanya dalam kebaikan. Turun peringatan alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hei, yang masih lalai dengan harta benda, kamu itu akan mengunjungi kuburan.
Hei yang sering mengunjungi tempat-tempat wisata. Hei yang sering tamasya. Hei yang sering pergi ke negara-negara lain. Hei, satu saat kamu akan mengunjungi kuburan. Hei yang pergi ke Amerika sudah menyiapkan bekal. Hei yang sudah pergi ke Kanada menyiapkan bekal. Hei yang sudah jalan-jalan ke tempat-tempat indah menyiapkan bekal. Bekal apa yang kamu siapkan untuk kuburan kamu? Itu yang harus dilihat. Itu poinnya. Jadi kalau anak kecil saja paham, masa antum yang lebih 40 tahun gak paham dengan ini? Syukur. Ayo pulang, lihat kedudukan, pengetahuan. Hei para ustadz, hei yang para pengajar, apa masih mau mencari amplop saat mengajar? Apa masih mau mencari popularitas saat mengajar? Apa hanya memperdulikan jamaah banyak saja saat mengajar? Kamu itu akan wafat dan kamu termasuk golongan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan ribut-ribut? Mau sampai kapan saling mencela? Mau sampai kapan merasa diri paling benar? Mau sampai kapan gila popularitas? Mau sampai kapan mencari amplop? Kamu akan wafat hatta zurtumul maqabir. Dan kamu yang dihisab pertama kali dalam kalangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei orang-orang yang punya kedudukan, kami akan tukar kedudukan. Kamu sekarang di atas, besok kamu akan berpulang. Quran surah 3 ayat ke-28, 26 sampai 28. 26-nya sampai 27-nya. Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Hei mengaku punya kedudukan, hei yang berlomba-lomba dalam kampanye. Kampanye apa yang mau kamu raih? Saat kamu ada di atas, saya wafatkan apa yang sudah kamu siapkan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Syukur. Lihat, ini baru bagian pertama, baru setengah dari nomor 1. Keduanya, ini yang paling hebat. Awas hati-hati betul ya. Allah menyandingkan nikmat syukur dalam diri kita dengan bagian kelengkapan kedua, yang ini. Awas lihat baik-baik, perhatikan baik-baik ya. Fokus betul. Mudah bagi Allah untuk mengatakan kalimat ini. Misal di luar Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Cukup. Tapi kenapa muncul kalimat walidayya? Bagi kedua orang tua. Karena ternyata Masya Allah, Allah memberikan isyarat tajam di ayat ini dan didetilkan di ayat-ayat yang lainnya. Karena ternyata Anda bisa tegak 40 tahun. Bisa sukses dalam kehidupan. Bisa kuat nalar Anda dalam pendidikan, kepintaran dan sebagainya. Ternyata Anda tidak berdiri sendiri. Ada yang memberikan asinya kepada Anda. Ada yang memberikan peluh keringatnya untuk kesuksesan Anda. Ada yang memberikan topangan bahunya, tangannya, kakinya untuk kehebatan Anda. Ada yang menghilangkan waktu malamnya untuk menjaga Anda. Ada yang menghilangkan malunya untuk bisa menjaga kenyamanan Anda. Siapa dia? Orang tua. Antum pernah dengar kisah Nabi Ismail? Ibu kenal Nabi Ismail? Kenal di mana? Siapa ibundanya Nabi Ismail? Sayyidah Hajar. Pertanyaan siapa? Pertanyaan saya, yang mencari air siapa? Hajar. Dari mana? Safa. Kemana? Marwah. Aktivitasnya disebut apa? Apa itu sa'i? Bukan, tidak usah mengarang. Sa'i bukan lari-lari kecil. Bukan. Asal katanya sa'i itu dari kata sa'ayas'a, usaha yang sangat serius. Gak pakai oh. Serius. Sungguh-sungguh. Very serious. Sangat sungguh-sungguh. Jadi mohon maaf, usaha yang sangat serius, sungguh-sungguh disebut dengan sa'ayas'a sa'yan. Kenapa sa'i disebut sa'i? Untuk memberikan kesan kepada kita. Ada seorang ibu yang sangat serius berjuang untuk anaknya. Dia naik ke sofa. Kenapa disebut sofa? Dari kata tasfiyah, menyaring yang kotor-kotor muncul yang baik-baik. Dia punya prasangka baik kepada Allah. Gak mungkin Allah menepikan saya. Gak mungkin Allah meninggalkan saya. Dia naik ke atas untuk menuju harapan tertinggi, marwah. Marwah puncak harapan yang ingin diraih. Dia jalan mencari air. Begitu turun, dia lihat di tengah-tengah seperti ada oase. Dia berjalan cepat, setengah berlari. Begitu sampai dekat-dekat, dia lihat kayaknya bukan. Dia teruskan, oh ini mungkin oase. Naik ke atas, ternyata bukan. Turun lagi, cari lagi. Naik lagi, turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Sampai 7 kali bolak-balik. Sofa ke Marwah, 1. Marwah ke sofa, 2. Sofa ke Marwah, 3. Dari sofa berhenti di Marwah. Perhatikan. Yang cari air siapa? Ibunya. Yang dapat air siapa? Tiba-tiba setelah sampai di Marwah, anaknya bergerak. Tis. Begitu menghunjam kakinya ke tanah, tiba-tiba air keluar. Datang ibunya, kata ibunya, zam. Ada zam, ada ijma. Kalau ijma, kumpul. Kalau zam, artinya zam, kumpul jangan berhenti. Kumpul jangan berhenti. Sampai sekarang disebut zam, sampai sekarang tidak pernah berhenti. Pertanyaan saya,
Apakah Ismail ketika didudukan oleh ibunya, didiamkan itu, dan ibu mencari air, dia tidak bergerak-gerak? Saya tanya pada semua orang ibu yang ada di sini. Ketika ibu melihat anaknya kehausan, ibu simpan di bawah, dia bergerak tidak? Gerak. Tangan bergerak? Kaki bergerak? Pertanyaan saya, kenapa saat dia bergerak, air gak keluar? Tapi air itu keluar, Pak, setelah ibunya bolak-balik. Ibu bola, ibu balik, ibu bola, ibu balik. Setelah bolak-balik 7 kali, baru air keluar. Dan pada yang ke-7 itu malaikat kemudian mengepakkan sayapnya, menghantamkan dengan kaki Ismail alaihissalam, baru keluar air. Di air keluar itu setelah ibunya usaha. Kalau ibunya nggak usaha, nggak akan keluar tuh air. Makanya demi Allah saya katakan ketika ada sa'i itu refleksi, Pak. Gambaran tentang ketaatan kita pada orang tua. Bukan cuma bolak-balik. Makanya saya sarankan pada Anda, kalau manasik itu yang benar. Bukan cuma turun, naik. Sekarang ada yang wave, Rabbighfir warham, wa'fu wa takarram, pindah kiri kalau capek. Itu udah ngapain? Keluar uang banyak-banyak, tenaga juga luar biasa, waktu diluangkan panjang, nyampe sana, gak ada yang berguna. Kenapa tidak kita pelajari isinya? Yang berangkat dengan orang tua gandeng tangannya. Rekatkan dirinya, rasakan. Saat itulah perjuangan orang tua antum bagaimana mendidik sejak kecil. Gandeng minta sama Allah, ya Allah sayang ibu saya. Makanya kalimatnya Rabbighfir warham. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Ampuni dosa ibu saya ya Allah. Sayang ibu saya ya Allah. Sayang ayah saya ya Allah. Saya bisa kesini karena dari perawatan ibu saya ya Allah. Yang mengandung saya 9 bulan ya Allah. Yang berjuang dengan kematian dalam kelahirannya ya Allah. Ayah saya ya Rabb. Yang sampai saat ini tidak bisa mendampingi saya ya Allah. Dia telah wafat ya Rabb. Tapi dengan keringatnya ya Allah. Dia merawat saya. Dia memastikan saya baik. Dia memastikan saya bahagia. Saya tidak bisa membalas dosa jasanya ya Allah. Mohon berikan ampunan ya Allah. Mohon berikan kasih sayang dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Minta. Makanya ketika Anda usia 40 tahun, Allah kembali menyentuh jiwa Anda. Hei, yang merasa kaya, mungkin usia Anda itu sudah lewat 40 tahun. Anda merasa kaya luar biasa. Jangan bangga dulu dengan kekayaan. Karena mungkin kerja keras Anda itu cuma 30% di mata Allah Subhanahu wa taala. 70%-nya tuh ibu Anda yang bangun pertengahan malam, menangis di keheningan malam. Ya Allah, mohon jadikan anak saya berhasil ya Allah. Sukses ya Rabb. Jangan sampai tempat tidurnya seperti tempat tidur saya sekarang ya Allah. Jangan sampai makannya seperti makan saya sekarang ya Allah. Tuh Bapak Anda yang sekarang Anda enak tinggal di kantor yang ber-AC. Mobil yang bagus, yang luar biasa. Bapak Anda yang bawa cangkul, yang pergi kemudian ke sawahnya, yang pergi ke kebunnya, yang dengan terik panasnya, yang dengan segalanya. Dia katakan kepada Allah, ya Rabb, saya ikhlas ya Rabb. Saya berusaha ya Rabb. Tapi tolong jadikan anak saya lebih daripada saya kebaikannya ya Allah. Jangan jadikan kerja kerasnya seperti saya sekarang ya Rabb. Jangan jadikan kepintarannya seperti pintarnya saya sekarang ya Rabb. Lebihkan dari saya ya Allah. Tenangkan hidupnya ya Allah. Saya ridha ya Rabb. Pertanyaan saya setelah Anda lebih mencapai kesuksesan karena kerja keras kedua orang tua itu. Pertanyaan saya apa yang Anda berikan kepada kedua orang tua? Demi Allah saya katakan. Kalau Anda dengan berdoa saja setiap selesai sholat lupa mendoakannya. Saya tidak tahu harus menyebut apa diri Anda. Anda nengok saja nggak pernah. Tanya kabar saya tidak menyampaikannya. Ada sesuatu tidak Anda berikan. Bahkan doa pun tidak Anda panjatkan. Lalu siapa sebetulnya Anda? Kemudian Allah kembalikan, hati-hati kalau Anda sudah 40 tahun. Orang tua memberikan yang terbaik untuk Anda, apa yang sudah Anda siapkan untuk orang tua Anda. Tapi hati-hati, awas. Kalau Anda sebagai orang tua tidak mendapatkan gambaran kebaikan dari anak-anaknya, maka Quran kembali membalikkan kepada Anda. Apa yang telah Anda berikan pada anak-anak Anda, sehingga anak Anda jadi seperti itu sekarang. Harusnya seperti Ismail kepada Ibrahim, yang rela bahkan mengorbankan nyawanya, memberikan bagian tenaganya. Ibrahim Nabi, Ibrahim Rasul, Khalilullah, Masya Allah, maaf, anaknya juga Nabi, anaknya Rasul, dekat dengan Allah. Ibrahim Nabi, Ibrahim Rasul, tinggal di Palestina, sibuk sebagai suami, tapi kasih sayang sebagai seorang ayah, maaf Pak ya, masih sempat meluangkan waktu menengok anaknya di Mekah. Karena itu disebut dengan Ibrahim. Dalam Fathul Qadir Asy-Syaukani menyebut dari Abun Rahim, bapak yang punya nilai kasih. Nabi, Rasul, Khalilullah, dekat dengan Allah. Suami pencari nafkah, Rasul punya risalah. Tapi di balik kesibukannya masih jalan dari Palestina ke Mekah. Yang jaraknya pakai mobil, bus, 1 hari 2 malam. Anda Nabi bukan, Rasul bukan. Tidak sedekat Nabi Ibrahim kepada Allah. Maaf, risalah Anda tidak ada. Tidak ada satu ayat turun mengangkat Anda. Surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Apa sih yang Anda cari? Berangkat gelap, pulang gelap, semua dunia. Masalah kantor dibawa ke rumah, anak Anda minta kasih sayang tidak diperhatikan. Masalah kemarahan diluapkan pada keluarga, Anda siapa? Kalau anak Anda mencari perhatian di luar rumah, jangan salahkan dia. Mungkin Anda yang kurang perhatian.
Banting tuh handphone Anda. Bukan anak Anda yang dipukul. Mungkin handphone itu yang menjadikan anak Anda mencari perhatian di luar. Kalau anak Anda ingin mendapatkan pengakuan di luar, bahkan dia tawuran, bahkan dia mencari ini, mencari itu. Bayangkan, barangkali dia mencari pengakuan di luar karena di dalam tidak mendapatkan perhatian dan pengakuan dari orang tuanya. Karena itu kalau Anda menemukan anak kurang taat pada orang tua, kata Quran, cek kalimat kedua. Perhatikan. Wa aslih li. Sebelum sampai wa aslih li wa dzurriyyati, saya teruskan dulu ya gini. Ya. Wa an a'mala salihan tarda. Saya ke anak dulu untuk orang tua. Saya lanjutkan dulu yang ini, anak untuk orang tua. Perhatikan baik-baik. Tadi satu syukur, bakti pada orang tua. Bagaimana cara menghadirkan syukur dan bakti pada orang tua? Perhatikan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Maka mulai usia 40 tahun ini kata Allah, minta bimbingan dari Allah supaya konsisten mengerjakan amal soleh yang Allah ridhai. Jadi kalau Anda ingin mensyukuri nikmat hidup, ada pahala mengalir untuk orang tua, kerjakan amal soleh yang diridhai Allah. Ini. Wa an a'mala salihan tarda. Saya mau buat sebuah perbandingan. Ini hitungan kecil-kecilan yang pernah dilihat oleh beberapa pakar. Setengah hidup kita, ternyata kalau dilihat itu umumnya dipakai tidur. Tidur dari mulai dilahirkan, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, itu umumnya dikalkulasi, pada umumnya walau tidak semua, itu setengah usia. Jadi kalau hari ini ada usia 40 tahun, yang dipakai tidur berapa tahun? Setengahnya, rata-rata 20 tahun. Setengahnya lagi beraktivitas, 20 tahun lagi, yang 20 tahun sisanya beraktivitas. Makannya, minumnya, gitu kan? Sholatnya, ngajinya, baik zakatnya, infaknya, plus maksiatnya. 20 tahun. Pertanyaan saya, mohon izin, maaf, dari 20 tahun ini yang kira-kira jadi amal soleh, berapa tahun? Atau singkatnya, yang jadi ibadah berapa tahun? Jangan terlampau pesimis, ambil setengahnya. 10 tahun misal. Misal, ini yang bermasalahnya. Baik, lihat, bermasalah itu bukan hanya dosa, yang terabaikan, yang nggak dipakai macam-macam, yang nonton, yang ini, yang itu, dan sebagainya. Sekarang lihat, dari 20 tahun ini, yang ibadah, yang kira-kira yang diterima sebagai amal soleh, berapa tahun? Sudah pasti diterima belum? Syarat diterima apa? Ikhlas, Quran surah 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi syarat ibadah menjadi syarat amal jadi soleh, itu kalau ikhlas. Jadi kalau ada sekarang beramal 10 tahun, yang ikhlas berapa tahun? Ayo jawab. Ayo, Anda dunia dihitung-hitung, modal dihitung, omset dihitung, segala dihitung, keuntungan dihitung, kerugian dihitung, Masya Allah. Bahkan untung disebut rugi juga. Modal 5 juta, punya pekerjaan, baik, kemudian dapat hasil, keuntungan 10 juta, untung tidak? Pekan berikutnya 20 juta, untung tidak? Baik, kemudian pekan berikutnya, jadi 7 juta, untung atau rugi? Halo, sebelumnya 20 juta, sekarang 7 juta, untung rugi? Oh, rugi. Padahal modal 5 juta, masih untung 2 juta, disebut rugi juga. Masya Allah. Sekarang lihat sini, 10 tahun ibadah, yang ikhlas berapa tahun? Ambillah 5 tahun misalnya. Jadi orang yang usianya 40 tahun, punya amalan yang dibawa pulang menghadap Allah tanpa masalah, itu 5 tahun. Pertanyaan saya, dosanya berapa tahun? Kalau dosanya 5 tahun 1 hari, berarti lebih banyak dosanya, neraka tujuannya. Kalau dosanya 5 tahun, amalan baik 5 tahun, maka seimbang. Al-A'raf, nunggu di situ sampai hisab selesai. Tapi kalau misalnya amal salehnya 5 tahun, amal buruknya 4 tahun, misalnya 11 bulan, 29 hari, ya, misal, maka dia masih bisa masuk ke dalam surga. Baik, teman-teman sekalian, pertanyaan saya, lihat baik-baik, dari 40 tahun ini, Anda mesti evaluasi sampai hari ini. Kalau besok atau hari ini kita wafat, apa yang mau dibawa pulang? Maka dari itu minta kepada Allah untuk dibimbing supaya semua amalan sisa dari sekarang itu jadi amal soleh. Paham ya? Ya mulai keluar dari masjid ini jadi amal soleh. Keluar kaki yang mana? Kanan, kiri. Ayo saya tes dulu. Masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar toilet kaki apa? Kiri. Kanan. Kanan. Baik, masuk toilet kaki apa? Kiri. Keluar masjid kaki apa?
Kanan, kiri. Masuk masjid kaki apa? Keluar masjid kaki apa? Kiri. Masuk toilet kaki apa? Keluar toilet? Jadi pastikan semua aktivitas kita mulai hari ini jadi amal soleh. Kata Quran, hei, khawatirnya kamu wafat. Mulai, sudah usia 40 tahun, siap-siap. Semua kegiatan mesti jadi amal soleh. Baik, amal solehnya yang Allah ridai. Lihat sini. Ini ada minuman. Saya berikan pada satu orang misalnya. Misal saja. Misal. Amal soleh bukan? Allah ridhoi tidak? Belum tentu. Kalau tidak saya niatkan karena Allah, maka ini tidak menjadi amal soleh yang diridhoi. Maka mulai sekarang, semua kegiatan lakukan karena Allah. Jelas ya? Kalau Bapak Ibu kedatangan tamu bikin makanan tidak? Minuman tidak? Kenapa? Bukan karena ada tamu, karena Allah memerintahkan itu. Lakukan karena Allah, maka menjadi amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, ke ta'lim ini karena Allah bukan? Karena Allah bukan? Karena Allah bukan? Karena ustadznya atau karena Allah? Karena masjidnya atau karena Allah? Baik, kalau ustadznya nggak datang ridho tidak? Alhamdulillah, baik. Lain kali jangan marah sama DKM ya. Kalau ada pengajian ustadznya tidak datang, jangan marah karena Anda datang ke sini karena Allah bukan karena ustadz. Paham? Alhamdulillah. Menikah dengan suami karena Allah bukan, Bu? Masya Allah. Kalau suami salah marah tidak? Marahnya karena Allah. Sudah. Baik, satu. Ini masih mau jam 9 sebentar lagi. Saya sempurnakan boleh? Saya mau tutup sebentar, agak cepat saja. Bagaimana cara mendapatkan amal soleh yang singkat, padat, hasilnya banyak? Rumus kedua. Anda kalau ingin beramal soleh, saya mau akhiri, saya punya 5 menit sampai jam 9. Kalau saya ingin beramal soleh dari sekarang, caranya singkat, padat, tapi hasilnya banyak. Bagaimana caranya? Satu, wa aslih li fi dzurniyyati. Ibu mesti memanfaatkan anak-anak keturunan, didik mereka dengan didikan yang menjadikan mereka soleh. Didik anak cucu keturunan kita jadi baik. Maka walaupun Anda wafat hari ini, kebaikan semua keturunan itu akan berpahala untuk Anda seluruhnya. Misal, maaf ya, misal. Salat amal soleh bukan? Baca Quran amal soleh bukan? Menghafal Quran amal soleh bukan? Kalau Anda sampai hari ini merasa misalnya, maaf, salat belum bisa memaksimalkan sunnahnya, belum konsisten tahajudnya, belum konsisten amal solehnya, jarang ke masjid dengan maksimalnya, maka setidaknya jadikan anak-anak Anda bisa konsisten dengan itu semua. Ayo dorong mereka ke masjid. Ajarkan salat-salat sunnah. Ajarkan yang terbaik. Maaf, Anda sampai hari ini belum hafal Quran, tapi mohon jangan sampai ada satu di keluarga Anda yang tidak bisa hafal Quran. Maka titipkan pahala kepada anak cucu Anda. Dari sekian anak cucu, satu mesti ada yang jadi ahli Quran. Ayo, bagaimana caranya? Cek lagi di mana Anda sekolahkan mereka. Katanya mau jadi ahli salat, katanya mau jadi ahli Quran, tapi Anda sekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan salat, ya tidak nyambung. Anda sekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan Quran, yang nggak ada pahala buat Anda. Makanya kalau Anda berdoa dengan ayat ini, wa aslih li fi dzurriyyati, Anda mesti lihat lagi. Ayo kirimkan mereka pada tempat menghafal Quran. Kirimkan mereka pada tempat-tempat mengajarkan agama yang baik. Didik mereka dengan kebaikan. Ketika Anda wafat, maka semua yang keluar dari anak-anak itu, sepanjang karena didikan dan peran Anda, mengalir pahala untuk Anda. Contoh ya, ibu belum bisa bimbing baca Quran, carikan guru untuk mengajar anak Anda baca Quran. Begitu bisa baca, ibu dapat bagian pahala setiap hurufnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca Quran setiap hurufnya 10 kebaikan. Begitu anaknya baca dapat 10 dia. Misal alif lam mim. Berapa huruf? Berapa kebaikan? 30. Begitu dia baca alif lam mim dia dapat 30. Ibu yang fasilitasi plus ustadz yang mengajar, berlaku hadis riwayat Muslim. Hadis 1893. Lihat baik-baik. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilih min ghairi an yankusa min ardi syai'. Siapa yang menunjukkan fasilitasi pada kebaikan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Ibu meninggal sekarang misalnya, anak jadi ahli Quran, baca Quran, setiap dia baca Quran,
sepanjang Quran masih ada, anak masih hidup, setiap pahalanya mengalir untuk ibu. Walaupun ibu sudah tidak ada. Idza matal insanu inqata syairu amali. Ketika seorang manusia meninggal terputus semua amalnya. Illa min thalas, kecuali 3 hal. Awas, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah kebaikan yang jariyah, pahalanya mengalir. Ibu punya modal berapa? 50.000, beli mushaf, simpan di Masjid Raya Pondok Indah. Simpan. Begitu ada yang orang baca Quran, modal cuma 50.000, setiap dibaca pahala mengalir untuk ibu. Ibu meninggal, mushaf pasti dibaca, pahala mengalir untuk ibu. Mengalir, 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 mengalir. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan saya katakan, hampir mustahil ada orang baca Quran cuma sehuruf, mustahil. Nun. Sudah dulu, enggak ada. Punya si Fulan, pengen banyak pahala. Hari ini 10 aja ya. Masya Allah. Enggak ada Bu, Pak. Enggak ada. Minimal 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. 190 kebaikan. Apa ibu enggak mau dapat transferan itu Bu, Pak? Kalau enggak percaya silakan. Meninggal dulu, ntar baru tahu. Awas, hati-hati, kita nggak bisa milih Bu. Kita nggak bisa milih. Anda bisa duluan, saya belakangan. Bisa. Atau bisa dibalik. Bisa Bu, bisa. Ya silakan. Saya belakangan, Anda duluan. Atau Anda duluan, ya, atau saya duluan setelah Anda. Bisa. Jadi semua kemungkinan ada. Betul, semua kemungkinan ada. Kita nggak bisa milih. Tapi masalahnya ketika kita pulang, ada nggak bekal yang dibawa? Ayo rencanakan dari sekarang. Ya anak-anak dilihat lagi ya. Tidak lucu menurut saya kalau anak kita sekarang ya sulit baca Quran. Cucu tidak ada yang disiapkan, mesti ada. Setiap satu keluarga besar mesti ada satu ahli Quran. Saya kasih rahasia ya, ini rahasia kedua untuk Anda saja hari ini. Kalau Anda punya anak ahli Quran, ini langsung berita Al-Quran ditegaskan dalam hadis. Dia akan diistimewakan oleh Allah. Masuk surganya, dia akan dihiasi. Quran surah 35 ayat 32 sampai 33, paling kiri sebelah atas. Yuhallawna fiha min asawir. Jadi begitu mau naik surga, Qurannya bilang Allahumma hallih, ya Allah hiasi dia. Maka dipakaikan kepadanya, fayulbasu ilaihi tajul karamah, dipakaikan mahkota kehormatan. Begitu dipakaikan, itu bapak ibunya dipanggil. Kalau dia beriman dan mengerjakan amal saleh. Dipanggil, diberikan mahkota tambahan, dipakaikan oleh anaknya di kepala kedua orang tuanya. Di hadapan semua makhluk pada saat itu. Yang sinarnya lebih terang dibandingkan sinar mentari yang masuk ke dalam rumah kita. Kemudian Qurannya mengatakan Allahumma zid, ya Allah tambahkan. Bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasal karamah. Maka dipakaikan jubah kehormatan. Setelah dia pakai itu digandeng kedua orang tuanya, bahkan dengan kerabat-kerabatnya, dia pimpin masuk ke dalam surga keluarganya. Maka adalah Quran surah ke-52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang tua yang beriman, anaknya beriman, semua beramal soleh, kami akan jadikan semua masuk surga beriringan. Makanya doa para penghafal Quran, salah satunya bisa membawa keluarganya masuk surga bersama-sama. Nanti dijawab di Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Nih. Jannatu adnin yadkhulunaha. Dia akan masuk ke surga Aden paling minimal. Begitu masuk, wa man salaha min abaihim. Bapak-bapaknya, ayah-ayahnya, ibunya yang soleh ditarik oleh dia. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Jadi kalau istri yang hafal Quran, suami ditarik sepanjang dia soleh. Kalau suami yang hafal Quran, istri ditarik. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak cucunya. Di bapak, ibu, mertua, suami, istri, semua keturunan diajak masuk surga dipimpin oleh penghafal Quran ini. Tiba-tiba datang malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin. Para malaikat datang dari setiap pintu memberikan selamat kepada rombongan ini. Maka mereka berkata, "Salamun alaikum bima sabaratum." Selamat, selamat bisa masuk surga. Dan Anda sabar saat di dunia. Sabar dengan harta Anda. Orang lain bermewah-mewah, Anda siapkan mencari bekal akhirat. Sekolah yang bagus-bagus. Orang lain bermewah-mewah, Anda siapkan harta untuk mencari majelis ilmu. Cari buku-buku kebaikan. Nyumbang ke masjid. Memberikan sedekah. Sabar. Orang lain cari kedudukan, Anda gunakan kedudukan dalam kebaikan. Dihina orang, dijauhi orang lain. Sabar. Fanikma uqbaddar. Sekarang kenikmatan yang paling indah. Negeri terbaik. Silahkan nikmati. Pertanyaan saya. Saat ada orang tua yang sekarang berlomba dan mereka sudah berhasil mewujudkan anaknya, nanti saya tunjukkan pada Anda bulan depan. Insya Allah kami akan hadirkan hari Al-Quran yang semula tanggal 17 ke 28 Januari. Saya akan tunjukkan kepada Anda, ada anak buta hafal Quran. Ada anak, maaf disebut prematur hafal Quran. Ada anak kecil-kecil dari pemulung hafal Quran. Ada anak-anak yang kelihatan sederhana hafal Quran. Dan saya akan tunjukkan pada Anda siapa orang tua mereka. Ada yang tukang beca, ada yang macam-macam dan sebagainya. Pertanyaan saya, Anda yang diberikan nikmat yang lebih itu,
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemana Anda gunakan selama 40 tahun ke belakang ini? Yuk, investasi. Saya tutup. Yang selanjutnya, tubtu inni tubtu ilaik. Yang keempat, taubat. Ayo taubat. Ya. Kalau merasa hari ini belum baik, bekal kita pulang ke rumah taubat. Ya, caranya saya agak cepat saja karena waktu kita sudah habis. Quran surah 66 ayat ke-8. Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, taubat nasuha. Cara taubat nasuha di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17 sampai 18. Ya, setelah bertobat konsisten, semakin patuh kepada Allah. Ciri orang tobat minal muslimin. Di antara tafsir muslim itu artinya patuh. Islam itu tunduk patuh. Tunduk patuh kepada Allah. Jadi kalau Anda sudah tobat, Anda lebih meningkat ketakwaan, kepatuhan kepada Allah. Maaf ya, sebelum tobat sudah qomat, belum mau sholat. Setelah tobat belum azan sudah siap-siap. Sebelum tobat cuman fardu yang dikejar, itu pun agak malas. Setelah tobat jangankan fardu, sunnah dikejar-kejar. Ketinggalan tahajud sudah gelisah, ketinggalan duha sudah gak enak hati. Itu luar biasa. Sebelum taubat kumpul-kumpul tidak jelas. Setelah taubat majlis ilmu dikejar-kejar. Ayo coba lihat, Anda sudah ketinggalan kalau nggak taubat dari sekarang. Setiap tempat majlis ilmu sekarang sudah berjubel orang datang. Jadi kalau Anda tidak tertarik, Anda tertinggal. Taubat. Muslim, kalau sudah seperti itu, saya berikan kabar gembira. Quran surah 19 ayat 15. Wassalamun alaihi yawma wulida. Orang seperti itu kami akan berikan anugerah seperti Nabi Yahya kami berikan. Dunianya kami akan berikan ketentraman. Wa yauma yamutu, meninggalnya kami wafatkan dalam keadaan yang terbaik. Kuburannya kami hiasi dengan anugerah nikmat. Wa yauma yub'atsu hayya, dan dibangkitkan di akhirat dalam kegembiraan yang luar biasa. Pilihan pada diri Anda, silahkan amalkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Ayo berubah, amalkan ajaran Islam dengan sempurna, sebaik-baiknya. Anda punya dua pilihan. Kalau hari ini tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan amal baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Jelas insyaallah? Jelas? Paham? Siap mengamalkannya? Yakin pada Al-Quran? Siap mengamalkan Al-Quran? Takbir dulu, takbir. Siap mengamalkan Al-Quran? Coba saya cek dulu ya. Quran surah 5 Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Siap mengamalkannya? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Hei orang-orang masih merasa punya iman, kalau uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak ditanyakan. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Baik. Yakin dengan Al-Quran? Jelas penyampaian saya? Ada pertanyaan? Awas. Alhamdulillah. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir saya ingin mengajak pada Bapak Ibu semua, siap jadi penghafal Quran? Saya ulang, siap berubah insya Allah? Siap berubah insya Allah? Baik, terakhir saya berikan kabar gembira. Awal bulan depan kami akan launching kelas solusi Al-Quran di beberapa tempat. Dan di situ nanti kami akan buka kelas-kelas Al-Quran secara gratis. Bukan sekedar menghafal, tapi sesuai dengan profesi masing-masing. Jadi kalau nanti ada kita buka kelas dokter, di situ semua ayat-ayat tentang kedokteran, hadisnya kita turunkan. Jadi nanti ada dokter yang ahli Quran. Ya, jadi begitu berobat bukan cuma diberikan resep. Pak, saya pusing nih. Oh, buka Quran surah sekian, ayat sekian. Obatnya ini, gitu ya. Kasih obat, kasih resep. Nanti ada kelas pengusaha, ya. Ada juga nanti kelas diplomat dan sebagainya. Kita buka kelasnya. Bagi yang berminat nanti tidak ada biaya, semua gratis insya Allah. Kita akan kerjasama baik-baik. Nanti di situ mudah-mudahan kita pancarkan pada dunia, dari Indonesia kebangkitan Islam akan dimulai dengan cahaya Quran insya Allah. Takbir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.